Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 177. Demikian mereka melintasi sisa-sisa alas Mentaok, maka mereka pun menjadi semakin berdebar-debar. Di hadapan mereka terbentang padukuhan-padukuhan kecil yang sedang tumbuh, ditembus oleh jalan yang semakin baik dan lebar. Rumah-rumah yang bertebaran di antara pepohonan yang masih muda. Hanya di sana-sini beberapa batang pohon-pohon besar sengaja ditinggalkan sebagai perindang bagi padukuhan-padukuhan yang masih muda itu. Namun demikian, di atas sawah yang terbentang, tumbuh batang-batang padi yang hijau rimbun. Dalam silirnya angin, wajah batang-batang padi itu, bagaikan gelombang di permukaan telaga yang hijau kebiruan, seolah-olah mengalir dari tepi ke tepi yang lain, jauh sampai batas tatapan mata. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia berpaling ke arah kedua kawan seperjalanannya, agaknya mereka pun sedang merenungi suburnya tanah yang baru dibuka itu. Mataram memang akan dapat menjadi sebuah negeri yang ramai, berkata Ki Waskita di dalam hatinya. Bukan saja karena ia melihat sawah yang luas, batang-batang padi yang hijau, subur, pedukuhan yang tumbuh dengan cepatnya, tetapi ia juga melihat isyarat yang cerah yang dapat memercikkan arti kecerahan bagi masa mendatang. Demikianlah, hampir tanpa pembicaraan yang berarti, akhirnya mereka memasuki gerbang kota. Para penjaga yang memang sudah mengenal Kiai Gringsing dan kedua kawannya, segera mempersilahkan mereka meneruskan perjalanan menyusuri jalan kota, langsung menuju ke rumah Raden Sutawijaya. Mereka bertiga sudah bersepakat untuk singgah barang sehari di Mataram sebelum mereka melanjutkan perjalanan ke Menoreh. Kedatangan ketiga orang itu di Mataram, disambut dengan gembira oleh Ki Juru Martani, Raden Sutawijaya, dan Ki Lurah Beranjangan. Bagi Ki Juru, Kiai Gringsing dan kawan-kawannya adalah orang-orang tua yang akan dapat diajaknya berbicara agak jauh mengenai hilangnya kedua pusaka yang ada di Mataram meskipun keduanya dapat disebut orang lain bagi Mataram. Namun menilik apa yang pernah dilakukan oleh ketiga orang itu, maka Ki Juru berpengharapan bahwa mereka pun akan dapat dibawa berbicara sebaik-baiknya. Seperti biasanya, maka ketiganya pun kemudian disambut dengan berbagai macam pertanyaan tentang keselamatan mereka di perjalanan, dan orang-orang yang mereka tinggalkan. Mereka tidak langsung dibawa ke dalam pembicaraan pokok atas hilangnya pusaka-pusaka dari Mataram. Apalagi hilangnya kedua pusaka itu merupakan puncak rahasia bagi orang-orang Mataram sendiri, selain beberapa orang tertentu saja. Kami hanya singgah sejenak, berkata Kiai Gringsing kemudian kepada Ki Juru. Besok kami akan meneruskan perjalanan ke Tanah Perdikan Menoreh. Ki Juru mengangguk-angguk. Katanya, kami sudah mendengar. Bukankah Kiai akan memberikan keputusan terakhir tentang saat perkawinan Angger Swandaru dengan Angger Pandanwangi? Ya Ki Juru. Kami akan ikut bersenang hati. Karena itu, kami tidak akan menahan Kiai untuk singgah di sini lebih dari 1 hari 1 malam. Sejauh-jauhnya 1 hari 1 malam, jawab Kiai Gringsing. Ki Juru Martani tertawa. Katanya, ya. Sejauh-jauhnya 1 hari 1 malam. Karena kami akan berangkat besok pagi-pagi benar, bukankah kehadiran kami di sini tidak cukup 1 hari 1 malam? Ki Juru tertawa, meskipun nada suara tertawanya agak sumbang karena perasaannya yang tertekan. Untuk beberapa lama mereka yang ada di Pendapa Mataram itu berbicara tentang berbagai macam persoalan yang justru tidak menyangkut masalah pusaka-pusaka itu. Dengan demikian, maka bagi kebanyakan pemimpin Mataram, menganggap bahwa kehadiran Kiai Gringsing adalah sekedar singgah dalam perjalanannya ke Menoreh. Mereka tidak tahu sama sekali bahwa kedatangan Kiai Gringsing ke Mataram saat itu mempunyai arti yang jauh lebih penting dari sekedar singgah saja. Baru ketika matahari tenggelam di sisi langit sebelah barat, dan kegelapan mulai menyelubungi tanah Mataram, Ki Juru Martani membawa tamu-tamunya masuk ke ruang dalam. Tanpa orang lain yang tidak mengetahui persoalan pusaka-pusaka yang hilang itu, Ki Juru ingin mengadakan pembicaraan dengan tamu-tamunya. Sutawijaya dan Ki Lurah Beranjangan yang memang sudah mengerti serba sedikit mengenai Kiai Gringsing dan hilangnya kedua pusaka dari Mataram itu pun diperkenankan untuk ikut serta dalam pembicaraan dengan ketiga tamu-tamu Ki Juru Martani. Aku bawa kepingan perak bakar yang berwarna hitam itu, berkata Kiai Gringsing setelah mereka terdiam sejenak. Ki Juru mengangguk-angguk. Katanya, sebenarnya memang sebuah tantangan yang langsung ditujukan kepada Mataram.
Seolah-olah orang-orang yang mewarisi Mataram dari Ki Gede Pemanahan itu tidak berhak untuk memimpin pemerintahan bagaimanapun juga bentuknya. Ya Ki Juru. Seolah-olah hanya mereka yang mempunyai darah keturunan Majapahit langsung sajalah yang berhak untuk memegang pimpinan. Ki Juru mengangguk-angguk. Kemudian ia pun bertanya. Bagaimana pendapat Kiai? Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Dari kantong ikat pinggangnya ia mengambil sebuah kampil kecil yang berisi sekeping perak yang dipahatkan lukisan yang sangat menarik bagi orang-orang tua itu dan secarik kain yang ditulisi dengan darah. Kiai, berkata Ki Juru Martani. Pusaka adalah lambang kekuasaan, pangkat dan derajat. Meskipun pangkat dan derajat bukan kebutuhan mutlak dari seseorang, tetapi pangkat dan derajat adalah pakaian seseorang di dalam riuhnya pergaulan hidup. Memang tidak dapat dibenarkan seseorang menghambakan diri pada derajat dan pangkat. Tetapi bahwa derajat dan pangkat mempunyai akibat yang luas pada diri seseorang tidak akan dapat diingkari lagi. Karena itulah, maka kadang-kadang seseorang mempunyai tanggapan yang salah sehingga dengan segala jalan dan cara ia mempertahankan dan mengejar derajat dan pangkat yang setinggi-tingginya. Kiai Gringsing dan kedua kawannya mengangguk-anggukkan kepalanya. Dan Ki Juru berkata seterusnya. Kiai Gringsing, Ki Waskita dan Ki Sumangkar. Jika aku dan Angger Raden Sutawijaya menjadi sangat berprihatin atas hilangnya pusaka-pusaka itu dari Mataram, sebenarnya lah bahwa kami mempunyai tanggapan dan penilaian yang tinggi terhadap si yang diberikan oleh Kanjeng Sultan Dipajang kepada kami, khususnya Raden Sutawijaya. Kemudian atas penilaian kami dalam hubungannya dengan derajat dan pangkat, cobalah Kiai bertanya langsung kepada Angger Sutawijaya karena ialah sebenarnya yang mendapat anugerah dari Kanjeng Sultan Dipajang. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dipandanginya Raden Sutawijaya sejenak. Dari sorot matanya memancar sepercik pertanyaan yang menusuk langsung ke pusat jantung Raden Sutawijaya, seolah-olah ia ingin melihat, apakah yang sebenarnya terpahat di dinding jantung itu. Raden Sutawijaya justru menundukkan kepalanya, ia mengerti bahwa Kiat Gringsing dan kedua kawannya ingin mengerti tanggapannya dengan jujur atas kedua pusaka lambang derajat dan pangkat itu. Raden, berkata Kiai Gringsing. Cobalah Raden menyatakan sesuai dengan hati nurani, apakah yang sebenarnya Raden kehendaki dengan Mataram. Kiai, jawab Raden Sutawijaya. Mataram adalah tanah yang tumbuh atas jerih payah kami bersama-sama yang kini menjadi penghuninya, tanpa melupakan jasa Kiai, Ki Waskita, Ki Sumangkar dan anak-anak muda murid Kiai, serta jasa siapapun juga yang telah membantu kami. Tanpa melupakan anugerah dari Ayahanda Sultan Pajang yang dengan hati terbuka memberikan kesempatan kepada Mataram untuk berkembang. Bahkan di Mataram telah ada 2 buah pusaka yang memiliki arti yang besar bagi seseorang yang memilikinya. Kanjeng Kiai Pleret dan Kanjeng Kiai Mendung. Bahkan ada beberapa orang yang percaya bahwa hadirnya Kiai Pleret dan Kiai Mendung di Mataram adalah pertanda bahwa Kanjeng Sultan Dipajang telah menyerahkan kekuasaan meskipun perlahan-lahan kepada Mataram. Dan ada orang yang percaya bahwa kedua pusaka yang berada di Mataram itu adalah kelengkapan dari beberapa pusaka yang lain untuk mendapatkan wahyu keraton, sehingga ada orang-orang yang dengan segala cara berusaha untuk memilikinya. Tetapi ternyata kedua pusaka itu kini hilang dari Mataram. Raden Sutawijaya berhenti sejenak, lalu. Kiai, tanggapanku atas derajat dan pangkat, tidak dapat aku jelaskan dengan beberapa kalimat saja. Tetapi dalam garis besarnya, bagiku yang terpenting adalah cita-cita atas bentuk kekuasaan di Mataram dan bahkan di Pajang. Kiai, sebenarnya aku tidak ingin untuk memiliki derajat dan pangkat itu sendiri. Yang ada padaku adalah cita-cita bagaimana derajat dan pangkat itu dipergunakan dalam bentuk kekuasaan. Siapapun yang memiliki derajat dan pangkat, dan dalam bentuknya sebagai kekuasaan dipergunakan sebaik-baiknya seperti yang aku cita-citakan bagi kepentingan Mataram seisinya dan bahkan Pajang, maka aku tidak akan berkeberatan. Apakah yang memegang kekuasaan itu seorang yang bernama Raden Sutawijaya, seorang yang bergelar Sultan Hadiwijaya, Adimas Benawa, atau keturunan-keturunan langsung dari Majapahit, bagiku bukannya soal yang pokok. Tetapi jika tidak ada orang lain yang dapat membawakan derajat dan pangkatnya dalam bentuk kekuasaan seperti yang aku cita-citakan, maka barulah aku memikirkan, kenapa bukan aku sajalah yang memegang kekuasaan itu. Kiai Gringsing dan kedua kawannya memperhatikan penjelasan Raden Sutawijaya itu dengan saksama. Ketika Raden Sutawijaya berhenti sejenak, Ki Waskita pun menyela.
Bagaimanakah menurut Raden, bentuk dari kekuasaan sebagai wujud dari derajat dan pangkat itu? Raden Sutawijaya memandang Ki Juru sejenak. Kemudian barulah ia menjawab. Ki Waskita. Bagiku kekuasaan adalah tanggung jawab. Kekuasaan bukanlah sekedar kesempatan untuk dapat memaksakan kehendak atas orang lain. Kekuasaan bukan minat untuk dihormati dan disegani. Raden Sutawijaya berhenti sejenak, lalu. Seandainya demikian halnya, maka kekuasaan adalah nafsu semata-mata. Jadi bagaimanakah sebenarnya yang Raden kehendaki, selaki Sumangkar pula? Jika derajat dan pangkat sekedar pamrih dari pribadi seseorang, maka itu adalah nafsu ketamakan. Bagiku, derajat dan pangkat harus berarti bagi keseluruhan. Sebenarnya lah kekuasaan adalah semata-mata kesempatan pelayanan. Kekuasaan yang ada di dalam diri seseorang harus bermanfaat bagi semuanya di dalam lingkungannya. Karena itulah maka kekuasaan yang bertanggung jawab harus dilandasi oleh kesediaan pengabdian. Bukan sebaliknya. Jelasnya, bertanya Kiai Gringsing. Kekuasaan, yang menjadi wujud dari derajat dan pangkat, adalah suatu alat. Jika kita memegang suatu alat, maka terserahlah kepada kita bagaimana kita mempergunakannya. Kita dapat menentukan pilihan seperti yang kita kehendaki. Pilihan itulah yang penting untuk dinilai. Apakah pilihan itu berlandaskan cita-cita yang bertanggung jawab, atau sekedar dilandasi oleh nafsu pribadi? Kita masing-masinglah yang harus menentukan pilihan, dan orang akan menilai kita masing-masing atas dasar pilihan itu. Apakah kita manusia yang berarti bagi sesama, atau justru sebaliknya? Kiai Gringsing, Ki Waskita dan Ki Sumangkar mengangguk-angguk. Namun di luar sadar mereka mengerling kepada Ki Juru Martani meskipun tidak sepatah kata pun yang mereka katakan kepada orang tua itu. Namun di luar dugaan, maka Raden Sutawijayalah yang kemudian dengan jujur berkata, Kiai, sebenarnya lah yang aku katakan itu adalah dasar dari pendirianku. Tetapi bukanlah semata-mata lahir karena kemampuanku untuk menyatakannya dengan lisan. Raden Sutawijaya berhenti sejenak, ia pun kemudian berpaling kepada Ki Juru Martani sambil berkata, Wah Juru Martanilah yang mengajari aku. Ketiga tamu Raden Sutawijaya itu pun tersenyum. Mereka memang sudah menduga bahwa Ki Juru akan dapat menuntun Raden Sutawijaya sebaik-baiknya tanpa mematahkan perjuangan anak muda itu. Tetapi agaknya Ki Juru telah berhasil memberikan pengarahan yang sangat berarti bagi Raden Sutawijaya sebagai landasan jalan hidupnya mendatang. Dengan landasan itu pulalah agaknya Raden Sutawijaya bertekad untuk menemukan kembali pusaka-pusakanya yang hilang yang akan dapat menjadi kelengkapan derajat dan pangkatnya, dalam arti pertanggungan jawab dan pengabdian. Bagi Kiai Gringsing, maka tekad Raden Sutawijaya itu merupakan suatu pilihan yang harus dipertimbangkan sebaik-baiknya. Meskipun ia bukan orang yang wajib menentukan, siapakah yang sebaiknya memegang kekuasaan pemerintahan setelah Sultan Hadiwijaya, namun ia merasa bahwa ia akan dapat ikut memikirkannya. Aku akan dapat berbuat sesuatu, berkata Kiai Gringsing di dalam hatinya. Dalam keadaan yang memang mendesak, barangkali aku dapat mempergunakan pengaruh perguruan Windu Jati. Tetapi Kiai Gringsing masih harus menemukan, siapakah orang yang dengan sengaja meninggalkan ciri-ciri yang baginya masih asing, dan yang dengan sengaja meninggalkan isyarat tantangan buat Mataram. Orang itu tentu mengetahui bahwa di Mataram ada seorang yang pantas disegani, Ki Juru Martani. Namun agaknya orang yang menyebut dirinya keturunan langsung dari Majapahit itu sudah bertekad untuk melawan dan mengalahkan orang yang bernama Ki Juru Martani itu. Tetapi bagaimanakah halnya, jika orang yang mengambil pusaka itu menurut penilaianku akan dapat menjadi lebih baik dari Sutawijaya? Apakah aku akan terkait kepada nama Sutawijaya yang sudah aku kenal baik-baik? Atau aku akan dapat menjatuhkan pilihan dengan jujur? Pertanyaan itu tumbuh pula di dalam hati Kiai Gringsing. Tetapi Kiai Gringsing masih belum akan memikirkannya. Ia akan melihat lebih dahulu perkembangan Mataram dan Raden Sutawijaya itu sendiri. Keinginan Raden Sutawijaya untuk menemukan kembali kedua pusaka itu agaknya memang tidak semata-mata dilandasi oleh nafsu ketamakan untuk berkuasa semata-mata. Tetapi seperti ayahandanya, Raden Sutawijaya tentu bercita-cita bagi Mataram seisinya, kesimpulan itulah yang untuk sementara telah diambil oleh Kiai Gringsing. Dalam pada itu, sambil meletakkan kepingan perak yang berwarna kehitam-hitaman itu Kiai Gringsing berkata, Nah Ki Juru, sekarang, apakah yang dapat kita perbincangkan mengenai lukisan yang terpahat pada kepingan perak itu?
Ki Juru menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya Ki Waskita dan Ki Sumangkar berganti-ganti seolah-olah ingin mendapatkan bahan pembicaraan dari mereka. Tetapi baik Ki Waskita maupun Ki Sumangkar masih tetap berdiam diri sambil memandang benda yang kehitam-hitaman itu. Lukisan yang terpahat itu memang sangat menarik, berkata Kiai Gringsing. Seakan-akan memberikan kesan bahwa pemiliknya adalah orang-orang yang hatinya kelam, seperti kelamnya malam. Ya, golongan yang kadang-kadang disebut golongan hitam, sahut Ki Juru Martani. Kiai Gringsing mengangguk-angguk pula. Sedangkan Ki Juru berkata selanjutnya. Karena itulah kita berhadapan dengan lawan yang memiliki banyak kelebihan. Dan lebih dari itu, mereka akan mempergunakan segala macam cara untuk mencapai tujuan. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Ia pun mulai membayangkan, siapakah yang sedang mereka hadapi. Namun sedemikian jauh, ia sama sekali masih belum dapat menghubungkan ciri-ciri yang ada itu dengan segolongan orang yang pernah dikenalnya, juga mereka yang tergolong keturunan langsung dari Majapahit. Ki Juru, berkata Kiai Gringsing kemudian. Sebenarnya lah bahwa semuanya masih gelap bagi kita. Karena itu, apakah Ki Juru tidak berkeberatan, apabila ciri-ciri yang terpahat pada kepingan perak itu diperbanyak? Maksud Kiai, kita masing-masing akan membawa satu. Selama kami menempuh perjalanan kembali dari tanah perdikan Menoreh, kami dapat selalu mempelajari, apakah arti dari ciri-ciri yang terpahat pada kepingan perak itu, sementara aslinya masih tetap ada pada Ki Juru, yang mungkin memerlukan untuk mencari maknanya pula. Ki Juru merenung sejenak. Namun kemudian kepalanya terangguk-angguk kecil. Katanya, aku tidak berkeberatan Kiai. Tetapi aku akan memilih seorang ahli yang dapat aku percaya sehingga ia tidak membuat lebih dari yang kita perlukan. Mungkin ia tidak mengerti makna dari yang dibuatnya, sehingga kelebihan itu akan mengakibatkan kesulitan baginya kelak. Baiklah Ki Juru. Pada saatnya kami kembali dari Menoreh, kami akan singgah pula. Kami akan mengambil tiruan dari ciri yang sengaja ditinggalkan oleh orang-orang yang telah mengambil pusaka-pusaka itu. Mungkin kami memerlukan 1-2 hari, tetapi mungkin 1-2 pekan atau bulan untuk dapat mencari jalan memecahkan persoalan yang sangat rumit itu. Kami akan mencoba menyediakannya Kiai. Berapa hari menurut rencana Kiai akan berada di tanah perdikan Menoreh? Tidak terlampau lama. Apalagi menghadapi persoalan yang pelik ini. Mungkin aku hanya akan bermalam 1 atau 2 malam saja. Jika persoalan yang kami bawa sudah selesai, maka kami pun akan segera kembali. Ki Juru Martani mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Mudah-mudahan kita bersama akan segera dapat memecahkan persoalan itu. Tetapi kami di Mataram tidak ingin selalu mengganggu niat Ki Demang untuk mengawinkan anak laki-lakinya. Jika Kiai Gringsing, Ki Waskita dan Ki Sumangkar terlibat terlampau jauh di dalam masalah hilangnya kedua pusaka itu dari Mataram, maka kedatangan kalian akan terlambat di Sangkal Putung. Dan itu berani mengundurkan rencana perkawinan Angger Swandaru. Kami akan mencoba minum sambil mandi, jawab Kiai Gringsing. Ki Juru Martani tersenyum. Meskipun ia belum terlampau lama bergaul dengan Kiai Gringsing, tetapi ia sudah mengerti sifat-sifatnya. Istilah yang nampaknya sekedar merupakan pelepasan dan bahkan terasa tidak lebih dari sebuah sendau gurau, namun memiliki arti yang dalam dan bersungguh-sungguh. Demikianlah maka Ki Juru Martani pun kemudian memanggil seorang yang pandai membuat barang-barang perhiasan dari perak. Selebihnya orang itu sudah dikenalnya baik-baik dan dapat dipercaya. Kepadanyalah tugas itu diserahkan. Buatlah 5 tiruan dari benda ini, berkata Ki Juru Martani. Hanya 5. Tidak lebih. Orang itu mengangguk-anggukan kepalanya. Dia matinya kepingan perak bakar yang kehitam-hitaman itu. Pada kepingan perak itu terpahat lukisan sebuah perisai yang bulat bergerigi dan di tengahnya seekor kelelawar dengan sayapnya yang mengembang. Sambil masih mengangguk-anggukan kepalanya ia menyahut. Aku akan membuatnya, sejauh-jauhnya mendekati pahatan perak itu. Tetapi, apakah gunanya benda-benda serupa itu? Itulah yang akan aku beritahukan, berkata Ki Juru, lalu. Benda ini adalah benda keramat. Kau tidak akan dapat membuat lebih dari 5 keping tiruan. Jika kau melanggar, aku takut bahwa kau akan mendapat kesulitan. Wajah orang itu menjadi tegang. Tetapi jangan takut, dengan cepat Ki Juru menyambung. Asal kau tidak melanggar pantangan, maka tidak akan terjadi apa-apa.
Kami sudah mengadakan selamatan sebelum kami memanggilmu. Tetapi ingat, benda ini jangan sampai berada di bawah pusarmu. Oh, orang itu bertambah tegang. Lakukanlah. Jadi aku harus menaruhnya di mana? Selipkan pada ikat kepalamu. Orang itu termangu-mangu sejenak, lalu. Ah, sebaiknya aku tidak bermain-main dengan benda-benda keramat seperti itu. Ki Juru tersenyum. Katanya. Tidak apa-apa. Semua persoalan yang dapat timbul menjadi tanggung jawabku. Tetapi ingat pesanku, jangan membuat lebih dari 5, dan jangan mengatakan kepada siapapun juga bahwa kau membuat benda-benda tiruan itu. Kepada anak istrimu pun jangan. Apalagi kepada pembantu-pembantumu di rumah, atau anak-anak muda yang belajar membuat barang-barang perak di rumahmu. Orang itu menjadi semakin ragu-ragu. Kerjakanlah. Jika kau memenuhi semua syarat, maka kau akan mendapat rejeki. Orang itu tidak menyahut, sedang Kiai Gringsing melanjutkan. Setidak-tidaknya kau akan mendapat upah yang baik dari kerjamu itu. Ketika orang itu kemudian minta diri, setelah menyelipkan kampil berisi sekeping perak bakar itu diikat kepalanya. Ki Waskita dan Ki Sumangkar tersenyum. Ki Sumangkar bahkan kemudian tertawa kecil sambil berkata, apakah orang itu masih perlu ditakut-takuti? Ki Juru pun tersenyum pula. Jawabnya, ia orang yang baik dan dapat dipercaya. Tetapi kadang-kadang seseorang di luar sadarnya melakukan kesalahan. Aku ingin bahwa dengan demikian ia menjadi lebih berhati-hati. Tetapi Ki Juru memberikan kampil itu seluruhnya. Bukankah di dalam kampil itu terdapat secarik kain yang bertulisan darah? Bertanya Ki Waskita. Ki Juru tersenyum. Katanya, aku sudah menyimpannya. Kiai Gringsing yang hampir saja menanyakan hal itu pula, mengangguk-angguk sambil berkata, jika ia melihat tulisan itu, ia akan menjadi semakin ketakutan. Barangkali ia akan mengembalikannya, dan tidak mau mengerjakannya lagi. Demikianlah untuk beberapa saat mereka masih saja memperbincangkan kepingan perak bakar itu. Namun mereka masih belum dapat mengambil kesimpulan yang agak meyakinkan. Mereka masih bertanya-tanya di dalam hati. Perguruan manakah yang kemudian mempergunakan tanda-tanda yang aneh itu? Namun seperti pendapat Kiai Gringsing, perguruan itu tentu perguruan yang semula tidak pernah berkembang. Atau justru sebuah kelompok yang baru sama sekali, gumam Ki Juru Martani. Demikianlah, seperti yang direncanakan, maka Kiai Gringsing, Ki Waskita dan Ki Sumangkar benar-benar hanya bermalam semalam saja di Mataram. Ketika kemudian pagi mulai pecah di hari berikutnya, ketiganya pun segera mohon diri untuk melanjutkan perjalanan. Ketiga orang-orang tua itu sengaja menampakkan diri sebagai pedagang keliling yang menempuh perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, meskipun mereka tidak membawa barang-barang apapun selain beberapa lembar pakaian yang terbungkus rapi dan diikat pada pelana kuda masing-masing. Ki Waskita dan Ki Sumangkar, berkata Kiai Gringsing ketika mereka sudah berada di luar kota Mataram yang sedang berkembang itu. Jika kita menghadap Ki Argapati, apakah kita sebaiknya mengatakan tentang hilangnya kedua pusaka itu atau tidak? Keduanya mengerutkan keningnya. Sejenak mereka merenung. Kemudian Ki Sumangkar pun menjawab. Menurut pertimbanganku, tidak ada salahnya kita mengatakannya. Ki Argapati adalah seorang yang cukup masak menanggapi setiap keadaan, seperti pada saat Raden Sutawijaya berusaha menghancurkan Panembahan Agung yang berada di ujung kekuasaan Ki Argapati. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Sedang Ki Waskita pun berkata, kita wajib mempercayainya. Apalagi tidak ada kesulitan hubungan antara Mataram dan Menoreh. Kiai Gringsing masih mengangguk-angguk. Jawaban-jawaban itu agaknya memang sesuai dengan sikapnya. Baginya, Ki Argapati adalah orang yang dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang sedang dihadapi. Ia bukan orang yang hanya mementingkan diri sendiri saja, tetapi ia juga memikirkan kepentingan-kepentingan orang lain. Karena itu maka Kiai Gringsing pun kemudian berkata, aku sependapat. Memang Ki Argapati adalah orang yang cukup matang, dan memang tidak ada persoalan apapun juga antara Menoreh dan Mataram. Mudah-mudahan Mataram tidak mempunyai persoalan pula dengan tetangga-tetangganya yang lain, desis Ki Sumangkar. Kiai Gringsing tidak menyahut. Tetapi seperti Ki Waskita maka Kiai Gringsing pun segera melontarkan angan-angannya ke Lala dan Mangir. Daerah yang sudah mulai mapan pula, di sebelah selatan alas Mentaok.
Beberapa kademangan yang merasa wajib membuat semacam ikatan yang dipimpin oleh Ki Ageng Mangir, berkembang pula di samping Mataram. Tetapi agaknya Mataram maju jauh lebih pesat dari Mangir meskipun sebenarnya Mangir lebih tua dari Mataram yang tumbuh di atas tanah alas Mentaok. Demikianlah sambil berbicara tentang berbagai kemungkinan maka mereka pun semakin lama semakin mendekati Kali Praga. Untuk mencapai daerah menoreh mereka harus menyeberangi sungai yang cukup lebar itu. Dalam musim basah, maka mereka harus menyeberang dengan mempergunakan getek, karena arus airnya menjadi agak deras dan dalam. Ketika mereka kemudian melewati sebuah padang ilalang, dan kemudian sampai ke daerah yang sudah berpasir mendekati tepian, mereka menjadi berdebar-debar. Biasanya di tempat itu banyak getek yang siap untuk menyeberang dengan upah sekedarnya, tetapi saat itu, tepian itu pun menjadi sepi, meskipun masih nampak beberapa buah getek yang terlambat pada patok-patok bambu yang kuat. Kiai Gringsing memandang air yang berwarna lumpur itu dengan dada yang berdebar-debar. Sedang Ki Waskita dan Ki Sumangkar menebarkan pandangan matanya berkeliling. Aneh, desis Kiai Gringsing. Iya, aneh. Ki Waskita dan Ki Sumangkar pun menyahut hampir bersamaan. Tidak seorang pun yang nampak. Biasanya di saat begini, ada beberapa buah getek yang hilir mudik. Marilah kita mendekat, berkata Ki Sumangkar kemudian. Mereka bertiga pun kemudian bergerak mendekati getek-getek yang tertambat. Sejenak mereka termangu-mangu. Namun kemudian mereka melihat beberapa orang yang agaknya akan menyeberang pula. Marilah kita mendekati mereka, ajak Kiai Gringsing. Ketiganya pun kemudian mendekati orang-orang yang berjalan dengan ragu-ragu. Agaknya mereka pun menjadi heran bahwa tidak sebuah pun dari getek-getek itu yang menyeberangi sungai. Kisanak, berkata Kiai Gringsing sambil meloncat turun dari kudanya ketika ia sudah berada di dekat orang yang termangu-mangu. Apakah Kisanak akan menyeberang? Ya. Kami akan menyeberang, jawab salah seorang dari mereka. Tetapi aneh, agaknya telah terjadi sesuatu sehingga sungai itu menjadi sangat sepi. Apakah kira-kira baru saja ada getek yang hanyut atau terbalik di tengah sungai sehingga yang lain menjadi ketakutan? Bertanya Ki Sumangkar yang telah turun pula bersama Ki Waskita. Tentu tidak, jawab orang itu. Meskipun ada di antara mereka yang terbenam sekalipun yang lain tidak akan menjadi ketakutan. Apalagi air tidak begitu deras. Tetapi tentu kami tidak akan dapat menyeberanginya. Kami juga akan menyeberang, berkata Ki Waskita. Kami mempunyai sedikit keperluan di seberang sungai. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Orang-orang itu mengangguk-angguk. Salah seorang dari mereka berkata, aku mempunyai kenalan baik di antara para tukang perahu. Mungkin aku dapat bertanya kepadanya, apa yang sudah terjadi sehingga mereka tidak turun ke sungai hari ini. Bertanyalah. Dan jika ia tidak berkeberatan, bahwa ia kemari khusus untuk menyeberangkan kita. Bukankah mereka tidak akan menolak ajakanmu jika kau sudah kenal dengan baik? Aku akan mencoba. Salah seorang dari mereka pula segera pergi meninggalkan kawan-kawannya melintasi pasir tepian menuju ke padukuhan yang berada tidak begitu jauh dari Kali Praga itu. Sambil menunggu orang yang menjemput tukang perahu yang sudah dikenalnya baik-baik itu, maka Kiai Gringsing dan kawan-kawannya pun berbicara tentang berbagai hal dengan orang-orang yang akan menyeberang itu pula. Ternyata mereka adalah pedagang-pedagang yang akan pergi ke telatah Menoreh untuk mengambil berbagai jenis rempah-rempah yang kemudian akan mereka bawa ke daerah Pajang. Kita tidak pernah mengalami hal seperti ini akhir-akhir ini, berkata salah seorang dari mereka. Beberapa saat yang lalu, ketika jalan yang melintas dari timur ke barat sering terganggu, memang kadang-kadang tidak seorang pun yang mau menyeberangkan kami. Tetapi kemudian keadaan menjadi bertambah baik, dan jalan kami pun menjadi aman. Mengherankan, berkata yang lain. Dalam pada itu, tiba-tiba saja salah seorang dari mereka bertanya. Siapakah Kisanak bertiga ini? Kami adalah orang-orang Sangkal Putung, jawab Kiai Gringsing. Kami mempunyai keperluan untuk menengok sanak kami yang ada di Menoreh. Orang-orang itu mengangguk-anggukan kepalanya. Salah seorang berkata, kami kira kalian adalah pedagang emas dari Pajang, atau belantik lembu dan kerbau yang akan mencari dagangan ke telatah Menoreh. Ki Waskita dan Ki Sumangkar menahan senyum yang hampir saja menggerakkan di bibir mereka. Agaknya orang-orang itu tidak mengenal mereka sebagai petualang yang datang dan pergi dari satu daerah ke daerah yang lain.
Kami memang mengharapkan dugaan yang demikian, berkata Ki Waskita dan Ki Sumangkar di dalam hatinya. Karena dengan demikian tidak akan banyak orang yang memperhatikan perjalanan mereka. Namun dalam pada itu, Kiai Gringsing menjawab. Dugaan Kisanak tidak banyak meleset. Meskipun kami akan mengunjungi saudara kami di tanah perdikan Menoreh, tetapi kami memang tidak semata-mata pergi tanpa keperluan yang lain. Kami adalah perantara jual dan beli besi-besi aji. Maksud Kisanak, pusaka-pusaka? Kiai Gringsing mengangguk. Yang Kisanak pentingkan, wilahan-wilahan besi keramat atau pakaian dari pusaka-pusaka itu. Maksudku, pendok mas tretes berlian, ukiran dengan batu-batu permata dan serupa itu. Keduanya. Jika ternyata ada yang jodoh, maka kami dapat mencarikan pusaka-pusaka yang mempunyai khasiat bagi pemiliknya. Tetapi kami juga berdagang barang-barang emas dan permata, termasuk pendok keris. Dan akik, sambung Ki Waskita. Kiai Gringsing berpaling. Tetapi tidak ada kesan apapun yang nampak pada wajahnya. Ya, jawab orang yang bertanya tentang barang-barang emas dan permata itu. Biasa pedagang wesi aji juga membawa batu-batu bertuah. Akik, ujung tanduk menjangan mati, ngurak yang wujudnya sudah membatu, watu ireng belah putih dan sebagainya. Nah, apakah Kisanak membawa batu akik? Aku pernah mendengar ada batu akik yang dapat memberikan pengaruh baik dan buruk pada pemiliknya. Memang, jawab Kiai Gringsing. Tetapi sayang, bahwa kami sekarang tidak membawa apapun juga. Kami sebenarnya sedang dalam perjalanan mengambil beberapa pusaka dari saudara kami yang ada di tanah perdikan Menoreh. Orang itu mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak mengatakan sesuatu tentang pusaka-pusaka yang dikenalnya. Sementara itu, kawannya yang pergi menjemput beberapa orang tukang satang telah datang bersama dengan 4 orang yang barangkali bersedia menyeberangkan orang yang sudah dikenalnya dengan baik itu. Sebenarnya kami tidak ingin turun ke sungai hari ini, berkata salah seorang dari mereka. Tetapi kawan yang sudah kami kenal ini memaksa kami. Kami minta pertolongan Kisanak, berkata salah seorang dari mereka yang datang dalam kelompok kecil itu. Beberapa orang tukang perahu itu termangu-mangu. Mereka memandang orang-orang itu satu demi satu. Kemudian tatapan mata mereka hinggap pada Kiai Gringsing dan kedua kawannya. Meskipun tidak ada kata-kata yang mereka ucapkan, tetapi nampak kecurigaan memancar di wajah mereka, sehingga karena itu maka Kiai Gringsing pun berkata, "Aku juga termasuk dalam rombongan yang akan menyeberang Sungai Praga. Aku tidak membawa apa-apa selain pakaian beberapa lembar." Orang-orang itu tidak segera menjawab. Tetapi mereka agaknya masih tetap bercuriga. Kisanak, berkata Kiai Gringsing kemudian. Mungkin kalian melihat kelainan pada kami bertiga. Bukan karena pakaian dan kuda-kuda kami, tetapi barangkali dalam sikap dan kata-kata kami. Tetapi kelainan itu wajar sekali, karena pekerjaan kami yang berbeda dan daerah tempat tinggal kami. Orang-orang itu masih memandang dengan penuh curiga. Bahkan salah seorang dari mereka berkata, "Sebenarnya kami tidak pernah memilih siapa saja yang akan kami seberangkan. Tetapi peristiwa kemarin malam membuat kami agak ketakutan." "Apakah yang sudah terjadi?" bertanya Kiai Gringsing. "Dan apakah karena kejadian itu maka kalian tidak turun ke sungai hari ini?" Orang-orang itu mengangguk-angguk. "Mengerikan sekali," berkata salah seorang dari mereka. "Apa?" "Menjelang dini hari, beberapa orang akan menyeberangi sungai ini. Adalah kebetulan sekali aku tidur di atas perahu yang tertambat di tepian. Dengan demikian aku melihat apa yang telah terjadi." "Apa yang terjadi?" "Beberapa orang yang menyeberangi sungai ini telah membangunkan 3 orang kawanku yang tidur di tepian, di atas sehelai ketepe. Agaknya mereka tidak melihat aku sehingga mereka tidak menghiraukan sama sekali, karena perahuku memang tertambat agak jauh." "Mereka akan menyeberang?" "Ya. Aku tidak mendengar apa yang mereka bicarakan. Tetapi agaknya mereka sedang tawar-menawar. Menyeberang di malam hari kadang-kadang merupakan penghasilan khusus yang agak baik bagi kami. Mereka tentu orang-orang yang tergesa-gesa sehingga tidak sempat menunggu pagi. Dan kadang-kadang kami juga berbuat salah dengan memanfaatkan kesulitan orang lain dengan memaksakan upah yang lebih tinggi." Orang itu berhenti sejenak, lalu, "Yang aku ketahui mereka pun kemudian menyeberang. Tetapi sungguh di luar dugaan. Ketika mereka sudah mencapai tepi sebelah barat, maka mereka sama sekali tidak memberikan upah.
Tetapi ketiga orang kawan-kawanku itu pun dibunuhnya dengan tanpa belas kasihan. Dibunuh? Kiwas kita mengulang. Ya. Mereka dibunuh hanya karena orang-orang yang menyeberang itu tidak mau membayar upah, sedangkan tukang-tukang perahu itu menuntutnya. Kiwas kita dan kawan-kawannya terkejut mendengar jawaban itu. Demikian juga sekelompok orang yang akan menyeberang Sungai Praga itu pula. Kami tidak mau mengulangi peristiwa yang mengerikan itu lagi, berkata tukang perahu itu. Tetapi kalian sudah mengenal aku, berkata salah seorang dari sekelompok orang yang ingin menyeberang itu. Kami sudah mengenal kau, tetapi orang itu tidak meneruskan. Meskipun demikian, orang yang sudah dikenal oleh tukang perahu itu mengerti dan menyahut dengan serta-merta. Mereka adalah kawan-kawanku. Aku akan bertanggung jawab bahwa mereka tidak akan berbuat seperti orang-orang yang kejam itu. Kami adalah pedagang yang setiap kali memerlukan bantuan kalian. Jika kami berbuat salah, maka jalan kami akan tertutup, dan itu berarti kesulitan bagi kehidupan kami. Tukang-tukang perahu itu saling berpandangan sejenak. Namun hampir di luar sadar, mereka bersama-sama memandang Kiai Gringsing dan kawan-kawannya. Aku mengerti bahwa kalian pun mencurigai aku, berkata Kiai Gringsing. Tetapi aku berharap bahwa kalian dapat mengerti dan mempercayai kami. Kami sudah sering menyeberang sungai ini pula meskipun barangkali orang-orang lain yang menolong kami. Tetapi kami pun tidak mau kehilangan kesempatan dengan berbuat demikian tidak berperi kemanusiaan. Berapa sebenarnya upah yang harus dibayar? Seandainya lipat 5 sekalipun dari yang seharusnya? Sedangkan nyawa orang mempunyai nilai yang tidak dapat disebutkan dengan nilai uang. Selebihnya, kami akan berdosa dengan melakukan kejahatan serupa itu. Sejenak tukang perahu itu ragu-ragu. Agaknya mereka sedang mempertimbangkannya. Sudah barang tentu kami tidak dapat berbuat apa-apa di hadapan sekian banyak orang, berkata Ki Sumangkar. Seandainya ada niat di hati kami untuk melakukan kejahatan yang sangat merugikan itu, kami tentu tidak akan melakukannya di hadapan orang lain. Seorang yang bertubuh tinggi kekar, yang agaknya orang tertua di antara tukang perahu itu menarik nafas dalam-dalam sambil berkata, "Baiklah. Aku percaya kepada kalian, karena ada di antara kalian yang sudah aku kenal baik." Demikianlah maka sekelompok orang itu, termasuk Kiai Gringsing, Ki Waskita dan Ki Sumangkar beserta kuda mereka pun segera naik ke atas sebuah getek yang besar. Perlahan getek itu mulai bergerak. Mula-mula menyusur tepian menurut arus air, kemudian perlahan-lahan semakin ke tengah, dan memotong Kali Praga. Tidak banyak yang mereka percakapkan di tengah-tengah Kali Praga. Namun ada yang penting yang didengar oleh Kiai Gringsing dan kawan-kawannya. Salah seorang dari sekelompok pedagang yang menyeberang itu bertanya, "Apakah kau dapat mengenal ciri-ciri dari orang-orang yang berbuat kejam itu?" "Tentu tidak. Malam cukup gelap, dan jarak kami pun menjadi teramat jauh karena mereka sudah sampai di seberang." "Apa yang kau ketahui tentang mereka?" "Tidak ada. Kami hanya mendengar pertengkaran sejenak. Kemudian jerit ngeri dari 3 orang kawan kami. Di pagi hari berikutnya, kami menemukan mayat-mayat itu. Perutnya sobek dan darah memerah di bibir perahu. Bahkan sudah menjadi hitam pula. Tanpa mengenal ciri-ciri mereka, kita tidak akan dapat mencarinya, atau berhati-hati terhadap orang yang demikian di saat yang lain." Aku tidak menyangka bahwa hal itu terjadi, ia berhenti sejenak, lalu. "Tetapi yang pasti menurut penglihatanku, salah seorang dari mereka membawa sebatang benda yang panjang." "Benda panjang?" Di luar sadarnya Kiai Gringsing bertanya. Orang itu berpaling sambil mengangguk. "Ya. Mungkin sebuah payung." "Payung?" Payung itu dibungkus rapi dengan sehelai kain putih. Dada Kiai Gringsing serasa semakin cepat berdetak. Demikian juga agaknya Ki Waskita dan Ki Sumangkar. "Hanya satu?" bertanya Kiai Gringsing sambil menahan perasaannya yang bergejolak. "Ya. Menurut penglihatanku hanya satu." Kiai Gringsing tidak bertanya lagi. Ia menahan semua desakan di dalam hatinya. Demikian juga agaknya kedua kawannya. Namun keterangan itu memberikan banyak bahan bagi Kiai Gringsing dan kedua kawannya. Agaknya orang-orang yang mengambil pusaka dari Mataram itulah yang telah menyeberangi Kali Praga. Tetapi mereka tidak membawa kedua pusaka itu bersama-sama. Mereka berusaha untuk memisahkannya, berkata Kiai Gringsing di dalam hatinya, dan agaknya demikian juga Ki Waskita dan Ki Sumangkar.
Tanpa membicarakannya lebih dahulu ketiganya dapat mengambil kesimpulan bahwa untuk mengamankan pusaka yang tidak ada duanya itu, maka mereka membawa ke arah yang berbeda. Yang satu dibawa menyeberang Kali Praga, sedang yang lain dibawa ke arah lain pula. Tetapi mungkin juga mereka membagi pusaka-pusaka itu agar mereka untuk sementara terikat di dalam satu kelompok yang tidak akan saling mengkhianati, berkata Kiai Gringsing di dalam hatinya. Tetapi ia tidak bertanya lebih lanjut. Ia sadar bahwa ia tidak akan mendapatkan bahan lebih banyak dari itu. Bahkan kemudian ia berpura-pura tidak menghiraukannya lagi, ketika justru orang-orang lainlah yang bertanya tentang payung itu. Seorang yang bertubuh kurus agaknya tertarik juga pada cerita payung itu sehingga ia pun kemudian bertanya. Payung itu memiliki kelebihan apa sehingga diselongsong dengan kain putih? Tentu aku tidak tahu. Aku hanya melihat dari kejauhan, aku pernah melihat sebuah payung bertangkai panjang seperti yang dibawa orang itu, ketika aku masih kecil. Di mana? Bertanya yang lain. Ketika aku ikut biung mengunjungi sanak keluarga kami yang berada di Pajang. Ia menghambakan diri kepada seorang bangsawan. Dan aku melihat di rumah itu ada payung bertangkai panjang. Seperti songsong orang mati? Ya, tukang perahu itu berhenti sejenak ketika perahunya menjadi sedikit oleng. Kemudian, payung di rumah bangsawan itu pun diselongsongi pula dengan kain putih. Dan tiba-tiba saja di luar dugaan Kiai Gringsing dan kawan-kawannya salah seorang dari pedagang yang bersama menyeberang itu berkata, agaknya yang membawa payung itu pencuri. Mereka mencuri payung dan dibawanya lari di malam hari. Tetapi tukang perahu itu menjawab, apakah seseorang mempertaruhkan dirinya sekedar untuk mendapat sebuah payung yang dibuat dari kayu dan sesobek kain itu? Oh, bodoh kau. Yang kau lihat adalah payung itu. Tetapi apakah kau mengetahui bahwa mereka membawa sebungkus emas dan permata? Ah, aku tidak tahu. Demikianlah maka mereka pun kemudian terdiam. Perahu itu perlahan-lahan maju memotong arus sungai yang tidak begitu deras, meskipun masih terlalu berbahaya untuk diseberangi tanpa perahu. Setelah mereka sampai di seberang, maka sambil mengucapkan terima kasih, maka Kiai Gringsing dan kedua kawannya pun segera membayar upah yang harus mereka berikan. Demikian juga pedagang-pedagang yang akan mengambil rempah di telatah menoreh itu. Bagaimana aku menyeberang kembali besok? Bertanya salah seorang pedagang itu. Jika masih belum ada orang yang berani melintas sungai ini? Dari arah timur aku dapat memanggil kau ke rumah. Tetapi dari arah barat, aku belum mempunyai kenalan yang rapat. Kapan kau akan kembali? Mungkin besok, selambat-lambatnya lusa. Menjelang tengah hari aku ada di seberang meskipun tidak di tempat penyeberangan karena kami masih ketakutan. Jika kau berdiri di tepian dan bersuit 2 kali sambil melambaikan tangan, aku akan menjemputmu jika masih belum ada orang lain. Tetapi jika ada, maka rezeki itu adalah hak kawan-kawan dari seberang barat. Aku tidak dapat merampas dari mereka. Jika mereka tidak ada. Kecuali. Seperti aku katakan, beri aku tanda. Aku ada di tepian meskipun barangkali aku bersembunyi. Demikianlah maka mereka yang telah menyeberang itu pun meninggalkan tepian. Kiai Gringsing dan kedua kawannya minta diri untuk mendahului pergi ke tanah perdikan menoreh. Ketika kuda-kuda mereka telah berlari meskipun tidak begitu cepat, melintasi bulak persawahan memasuki telatah menoreh, maka Kiai Gringsing dan kedua kawannya mulai menilai keterangan tukang perahu yang telah melihat sekelompok orang yang membawa payung bertangkai panjang dan berselongsong putih itu. Aku hampir memastikan, berkata Kiai Gringsing, bahwa payung yang mereka bawa itu adalah songsong yang hilang dari Mataram. Ya, sahut kiwas kita. Jika payung itu bukan payung yang bernilai melampaui nilai orang-orang yang membawa itu sendiri menurut dugaan mereka, maka mereka tidak akan membunuh tukang perahu yang tidak berdosa itu. Mereka berusaha menghilangkan jejak agar tidak seorang pun yang mengetahui arah kepergian mereka, sambung Ki Sumangkar. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Ia sependapat dengan kedua kawannya bahwa payung itu adalah Kanjeng Kiai Mendung. Tetapi kemana Kanjeng Kiai Plerat mereka bawa, desis kiwas kita. Dengan memisahkan kedua pusaka itu, maka mereka akan merasa semakin aman. Aman dari segi penelitian orang-orang Mataram, dan aman bagi mereka sendiri. Jika salah satu pihak dari mereka membawa keduanya, maka wahyu itu akan berada pada pihak yang membawa kedua pusaka itu, desis Kiai Gringsing.
Menurut dugaan Kiai, apakah ada semacam pertentangan yang meskipun tersembunyi di antara mereka yang mengambil pusaka itu? Bertanya Ki Waskita. Aku belum dapat mengambil kesimpulan. Mungkin saja hal itu terjadi, tetapi mungkin sekedar untuk pengamanan. Tetapi pada suatu saat, kedua pusaka itu akan berkumpul, berkata Ki Sumangkar selanjutnya. Mungkin setelah mereka berhasil mengambil pusaka-pusaka yang lain dari Pajang. Ya. Agaknya harus demikian. Ketiganya mengangguk-angguk. Sejenak mereka saling berdiam diri. Meskipun tatapan mata mereka menyapu kehijauan dedaunan di telatah tanah perdikan menoreh, namun pikiran mereka masih tetap dicengkam oleh cerita tukang perahu itu. Namun seperti terbangun dari mimpi, mereka pun kemudian mulai mempersiapkan diri ketika mereka mulai berpapasan dengan beberapa orang petani yang lewat di tanggul parit di tepi jalan. Beberapa orang dari mereka menganggukkan kepalanya, karena agaknya mereka pernah melihat orang yang bernama Kiai Gringsing dan kawan-kawannya itu. Demikianlah maka Kiai Gringsing dan kedua kawannya pun segera mengatur diri, membenahi rambut yang berjuntai ditiup angin selama perjalanan dan mengatur kata-kata yang nanti akan disampaikan kepada Ki Gede Menoreh, sesuai dengan pesan Ki Demang Sangkal Putung. Tidak seperti saat-saat yang lampau, mereka selalu berpapasan dengan kelompok-kelompok peronda, maka kini agaknya tanah perdikan Menoreh telah benar-benar menjadi tenang. Meskipun agaknya tanah perdikan Menoreh tidak lengah sama sekali, namun mereka tidak diganggu oleh kegelisahan persiapan bersenjata di sepanjang jalan. Hanya sekali-sekali saja mereka melihat dua orang pengawal berkuda melintas dan apabila mereka berpapasan, pengawal-pengawal itu pun mengangguk hormat, karena mereka pun telah mengenal Kiai Gringsing dan kedua kawannya itu. Sejenak kemudian, Kiai Gringsing, Ki Waskita dan Ki Sumangkar pun telah memasuki padukuhan induk tanah perdikan Menoreh. Namun kedatangan mereka bertiga, sama sekali tidak mengejutkan orang-orang di Menoreh. Terlebih-lebih Ki Gede Menoreh sendiri yang sebenarnya memang sedang menunggu kedatangan tamu-tamu dari Sangkal Putung. Dan bahkan Ki Gede sudah memastikan, bahwa yang akan datang adalah Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar. Tetapi ternyata di antara mereka terdapat pula Ki Waskita. Sebelum mereka memasuki halaman rumah Ki Argapati, maka sekali lagi mereka menyesuaikan pendapat mereka, bahwa sebaiknya Ki Argapati mendapat sedikit keterangan tentang hilangnya kedua pusaka dari Mataram itu dan menyampaikan pula keterangan tukang perahu yang melihat, bahwa satu di antara kedua pusaka yang hilang telah menyeberang Kali Praga. Mereka membunuh tukang-tukang perahu itu untuk menghapuskan jejak mereka bahwa Kiai Mendung telah melintasi Kali Praga, berkata Kiai Gringsing. Kawan-kawannya pun mengangguk-angguk. Mereka sependapat sepenuhnya dengan Kiai Gringsing itu, karena Ki Argapati pun agaknya akan terlibat pula seperti saat-saat Mataram berusaha menemukan sarang Panembahan Agung, apalagi ketika mereka yakin bahwa tanah perdikan Menoreh setidak-tidaknya menjadi tempat atau jalur jalan orang-orang yang membawa salah satu dari pusaka yang hilang itu. Sejenak kemudian, maka Kiai Gringsing dan kedua kawan-kawannya pun telah memasuki regol halaman rumah Ki Argapati. Ki Argapati sendiri telah turun dari tangga rumahnya dan menyongsong tamu-tamunya yang memang sudah ditunggunya. Kedatangan Kiai Gringsing dan kedua kawannya disambut oleh keluarga Ki Argapati dengan wajah-wajah yang cerah. Mereka sudah tahu persoalan apa yang dibawa oleh Kiai Gringsing dan kawan-kawannya. Namun berita yang sekarang dibawa itu adalah berita kepastian tentang saat-saat yang sudah lama dinantikan itu. Demikianlah mereka pun kemudian duduk melingkar di atas sehelai tikar pandan di pendapa. Seperti kebiasaan yang berlaku, maka mereka pun segera saling menanyakan keselamatan dan berita tentang keluarga masing-masing. Keluarga Tanah Perdikan Menoreh dan keluarga di Sangkal Putung. Pembicaraan mereka pun kemudian dengan lancar merambat kepada berbagai macam persoalan. Kiai Gringsing sengaja tidak dengan tergesa-gesa menyampaikan pesan-pesan dari Ki Demang Sangkal Putung. Agaknya Ki Argapati tentu akan mengumpulkan beberapa orang tua-tua di Tanah Perdikan Menoreh dan membicarakannya sama sekali. Karena itu, maka Kiai Gringsing pun menunggu apabila saatnya telah datang. Seperti yang diduga, maka Ki Argapati kemudian telah siap menyuruh memanggil orang-orang tua yang biasa dibawanya berbincang. Dan kepada Kiai Gringsing ia berkata, "Kiai, jika sekiranya perlu, aku akan memanggil orang-orang tua di Tanah Perdikan Menoreh. Jika aku tidak salah tanggapan, Kiai kali ini datang atas nama Ki Demang Sangkal Putung." "Sebenarnya lah demikian, Ki Gede.
Dan aku beserta kedua kawanku seperjalanan dengan senang hati akan menyampaikan semua pesan-pesan Ki Demang Sangkal Putung, kapan saja yang sebaiknya bagi Ki Argapati. Baiklah. Malam nanti kita akan berkumpul di Pendapa. Apakah Kiai sudah tidak terlampau letih? Tentu tidak. Kami pun ingin segera mendengarnya. Kiai Gringsing mengangguk-angguk sambil tersenyum. Katanya, memang semakin cepat semakin baik. Seakan-akan aku telah meletakkan beban yang tersangkut di dalam dada ini. Ki Argapati tertawa. Tetapi ia tidak menduga sama sekali bahwa beban yang tersangkut di hati Kiai Gringsing dan kawan-kawannya adalah beban ganda. Jika mereka telah menyampaikan pesan Ki Demang Sangkal Putung, maka akan datang gilirannya, mereka menyampaikan pesan tentang kedua pusaka yang hilang itu, meskipun hanya kepada Ki Argapati seorang diri. Sebelum malam turun di atas tanah perdikan menoreh, maka tamu-tamu tanah perdikan menoreh itu pun dipersilahkan beristirahat di gandok sebelah kiri. Mereka segera mendapat jamuan makan setelah mereka membersihkan diri di pakiwan. Beberapa lamanya mereka menunggu di gandok sambil berbicara di antara mereka. Tetapi mereka tidak lagi membicarakan pesan Ki Demang di Sangkal Putung, tetapi mereka membicarakan persoalan pusaka-pusaka yang hilang itu. Besok, berkata Ki Waskita tiba-tiba. Aku akan minta waktu barang 1 malam untuk singgah sebentar ke rumah. Aku harus memberitahukan bahwa aku akan memperpanjang waktu kepergianku dengan hilangnya pusaka-pusaka itu. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Katanya. Tetapi, lusa kami sudah akan kembali. Ya. Besok pagi-pagi aku pergi, di pagi berikutnya aku tentu sudah berada di sini kembali. Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar saling berpandangan sejenak. Namun keduanya pun kemudian mengangguk. Kami tidak berkeberatan, berkata Kiai Gringsing. Tetapi di pagi hari berikutnya, Ki Waskita kami harap sudah berada di antara kami, karena kita bersama-sama akan segera pergi ke Mataram. Persoalannya akan segera beralih kepada persoalan yang barangkali tidak kalah pentingnya dengan hari-hari perkawinan Swandaru. Justru dalam lingkungan yang lebih luas. Tetapi kita pun tidak akan dapat mengabaikan hari-hari yang sudah ditunggu oleh Ki Demang Sangkal Putung sekeluarga. Baiklah, Kiai. Mudah-mudahan tidak ada persoalan apapun yang menghambat perjalananku. Namun demikian, jika pada saatnya aku tidak datang, tentu ada sesuatu yang menahan aku. Mungkin di rumah, mungkin di perjalanan. Apakah kami harus menyusul? Bertanya Ki Sumangkar. Ki Waskita termangu-mangu. Namun kemudian ia menggeleng. Aku kira tidak perlu. Dengan demikian aku justru akan memperlambat perjalanan kalian dalam tugas ganda yang berat itu. Tetapi Ki Waskita adalah kawan yang terpercaya bagi kami berdua, sahut Kiai Gringsing. Ki Waskita tersenyum. Sambil menggeleng ia berkata, tentu tidak. Aku adalah pupuk bawang saja di dalam persoalan ini. Baik persoalan Ki Demang Sangkal Putung maupun persoalan hilangnya kedua pusaka dari Mataram itu. Jika Ki Waskita pupuk bawang, lalu apakah kedudukanku? Bertanya Ki Sumangkar. Keduanya tersenyum. Tetapi Ki Waskita tidak menjawab pertanyaan Ki Sumangkar. Ketika kemudian malam turun perlahan-lahan menyelubungi perbukitan Menoreh, maka beberapa orang-orang tua di Menoreh mulai berdatangan di Pendapa Ki Gede. Mereka adalah orang-orang yang dipanggil oleh Ki Argapati untuk ikut membicarakan persoalan Pandanwangi. Sementara Pandanwangi sendiri seolah-olah tidak mau keluar dari ruang dalam. Hanya sekali-sekali saja ia pergi ke dapur. Tetapi jika beberapa orang gadis yang membantu menyediakan jamuan buat para tamu mulai mengganggunya, maka ia pun berlari masuk lagi ke ruang dalam. Setelah orang-orang tua yang diundang oleh Ki Argapati berkumpul di Pendapa, dan Kiai Gringsing, Ki Waskita, dan Ki Sumangkar telah duduk pula bersama mereka, maka mulailah Ki Argapati membuka pertemuan itu dan mempersilahkan Kiai Gringsing menyampaikan kepentingan yang dipesankan oleh Ki Demang Sangkal Putung kepada orang-orang tua di tanah perdikan Menoreh. Aku menyerahkan keputusan persoalan ini kepada orang-orang tua di tanah perdikan ini, berkata Ki Argapati. Karena itu, kami ingin mempertemukan orang-orang tua di Menoreh langsung dengan utusan Ki Demang di Sangkal Putung. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Ia harus menyisihkan persoalan pusaka-pusaka yang hilang untuk sesaat, dan memusatkan pembicaraannya kepada pesan Ki Demang Sangkal Putung. Nah, berkata Ki Gede Menoreh kemudian. Aku persilahkan Kiai untuk memulainya. Kiai Gringsing beringsut sedikit.
Kemudian ia pun memandang berkeliling. Sambil mengangguk-angguk kecil ia pun kemudian berkata, "Sebenarnya lah bahwa aku membawa pesan Ki Demang Sangkal Putung. Aku akan menyampaikan pesan itu kepada Ki Argapati di hadapan Kisanak semuanya." Orang yang hadir di pendapa itu pun mengangguk-angguk. Dan Ki Argapati pun menyahut, "Kami sudah siap, Kiai." Kiai Gringsing tersenyum. Agaknya Ki Argapati sendiri ingin segera mendengar pesan itu. "Ki Gede," berkata Kiai Gringsing kemudian, "yang penting yang harus kami sampaikan tinggallah masalah waktu. Sudah barang tentu kami tidak akan mengulangi semua basa-basi seperti pada saat kami mengantarkan Ki Demang melamar Angger Pandanwangi. Pembicaraan sudah berkembang lebih jauh daripada itu." Kiai Gringsing berhenti sejenak, lalu, "Untuk menyampaikan persoalan waktu itulah maka kami datang kemari." Kiai Gringsing pun kemudian menyampaikan hasil pembicaraan orang-orang tua di Sangkal Putung, sebagai pihak bakal pengantin laki-laki. Namun karena ajang perkawinan yang pokok adalah pada pihak pengantin perempuan, maka semuanya terserah kepada keluarga dan orang-orang tua di tanah perdikan Menoreh. Jadi, menurut perhitungan Ki Demang, perkawinan itu akan berlangsung kira-kira 40 hari lagi, bertanya seorang yang rambut dan janggutnya sudah putih. "Iya, Kisanak," jawab Kiai Gringsing. "Itu adalah permohonan waktu yang diberikan oleh Ki Demang atas perhitungan orang-orang tua di Sangkal Putung." Ki Argapati mengangguk-anggukan kepalanya. Ia masih belum mengambil kesimpulan. Namun rasa-rasanya ia tidak mempunyai keberatan apapun tentang hari yang ditetapkan itu, kecuali apabila menurut orang-orang tua hal itu merupakan hari pantangan. 40 hari bagi persiapan sebuah perkawinan adalah waktu yang pendek, berkata salah seorang dari orang-orang tua di tanah perdikan Menoreh. Hari itu sendiri tidak mengandung keberatan apapun. Tetapi persoalannya adalah waktu yang pendek itu, berkata orang lain. Sehingga dengan demikian persoalannya tergantung sekali kepada Ki Gede Menoreh. Semua orang memandang ke arah Ki Gede Menoreh yang terangguk-angguk. Keningnya nampak berkerut. Agaknya ia sedang mempertimbangkan berbagai kemungkinan tentang saat yang diminta oleh Kakek Satu Demang Sangkal Putung itu. Untuk beberapa saat pendapa kademangan itu menjadi sepi. Agaknya masing-masing sedang membuat pertimbangan-pertimbangan di dalam hati. Ki Gede Menoreh agaknya menyadari bahwa persoalannya banyak tergantung kepadanya. Jika ia tidak berkeberatan melaksanakan perkawinan anaknya dalam waktu singkat itu, maka semuanya akan dapat menerimanya, karena tidak ada seorang pun yang mengajukan keberatan sesuai dengan waktu yang disebutkan oleh Kiai Gringsing. "Rabu manis," desis Ki Gede Menoreh di dalam hatinya. Hari itu adalah hari lahir Swandaru. Waktunya tepat saat matahari terbenam. Bagi Ki Argapati sendiri, hari bukannya ketentuan yang paling penting. Baginya tidak ada hari yang mempunyai kelebihan dari hari-hari yang lain. Jika ia memerlukan memanggil orang-orang tua untuk memperhitungkan saat, maka hal itu semata-mata untuk memberikan kesan bahwa ia tidak meninggalkan perhitungan dan pertimbangan dari orang-orang tua. Jika terjadi sesuatu kelak, orang-orang tua dan tetangga di seputarnya tidak akan menyalahkannya. Baginya kini yang terpenting adalah pertimbangan jarak waktu. Kira-kira 40 hari lagi. Untunglah bahwa selama ini aku sudah membuat beberapa persiapan. Perempuan-perempuan tua sudah mulai menyediakan beberapa macam keperluan yang dapat disimpan. Kayu bakar telah tertimbun di belakang kandang. Padi yang paling baik sudah disisihkan dan dikeringkan. Setiap saat padi itu dapat ditumbuk dan menjadi beras yang putih. Sementara Ki Argapati membuat pertimbangan di dalam hatinya, maka orang-orang tua di Menoreh pun seakan-akan menunggunya untuk memberikan jawaban. "Kiai," berkata Ki Argapati kemudian, "agaknya aku tidak mendengar pendapat yang tidak menyetujui saat perkawinan yang diusulkan oleh Ki Demang Sangkal Putung. Bahkan sebagian dari orang-orang tua di tanah perdikan Menoreh agaknya menyerahkan persoalan itu kepadaku. Bukan atas perhitungan hari, karena agaknya hari yang diusulkan oleh Ki Demang itu tidak merupakan saat pantangan, tetapi tekanannya kepada waktu yang sempit." Kiai Gringsing mengangguk-angguk sambil menjawab. "Demikianlah agaknya Ki Gede. Namun segala sesuatunya terserah kepada Ki Gede Menoreh." "Kiai," berkata Ki Gede, "sebenarnya lah bahwa hari-hari itu memang sudah kita tunggu. Sedikit atau banyak, kami di sini sebenarnya telah membuat beberapa persiapan yang mungkin. Karena itu, agaknya aku pun tidak berkeberatan atas jarak waktu yang dipesankan oleh Ki Demang Sangkal Putung itu."
Jadi tegasnya, bertanya Kiai Gringsing. Aku dapat menerima dengan baik hari itu, kecuali jika ada pertimbangan lain dari orang-orang tua. Seorang tua menggelengkan kepalanya sambil berkata. Seperti yang sudah dikatakan. Hari itu bukan hari pantangan. Apabila Ki Gede mempertimbangkan pelaksanaannya dapat dilakukan pada hari itu, maka agaknya tidak ada persoalan lagi. Rabu manis, 8 hari lebih sedikit, karena besok, hari Rabu itu pun hari Rabu manis pula. Ya, kira-kira 40 hari lagi, sahut Ki Gede menoreh. Semuanya terserah kepada Ki Gede, berkata seorang tua yang lain. Hari itu memang bukan hari pantangan, apalagi hari itu merupakan hari lahir Angger Swandaru. Ki Argapati mengangguk-anggukan kepalanya. Lalu katanya, baiklah. Semuanya merupakan pertimbangan yang menentukan bagiku. Biarlah aku berpikir semalam. Besok aku akan memberikan jawaban kepada Kiai Gringsing sebagai wakil dari Ki Demang di Sangkal Putung. Ia berhenti sejenak, lalu. Yang penting bagiku, bahwa tidak ada keberatan apapun juga dengan hari yang sudah ditentukan oleh Ki Demang itu. Dengan demikian maka pertemuan itu pun sudah mencapai pokok persoalannya. Pertemuan seterusnya tinggallah membicarakan tentang rangkaian dari upacara itu. Pakaian yang akan dikenakan. Berapa hari pengantin laki-laki harus berada di rumah pengantin perempuan sebelum saat perkawinan dan kelengkapan upacara yang lain sambil menikmati hidangan yang satu persatu disuguhkan. Tetapi pembicaraan itu sudah tidak begitu penting lagi. Meskipun demikian satu demi satu Kiai Gringsing dan kedua kawannya harus ingat benar apa saja yang sudah dibicarakan, supaya pada saatnya tidak terjadi kesalahan dan kekisruhan. Akhirnya pembicaraan itu pun berakhir. Meskipun Ki Gede masih akan memberi keterangan besok, tetapi rasa-rasanya semuanya sudah pasti. Demikianlah maka orang-orang tua di tanah perdikan menoreh itu pun minta diri ketika malam menjadi semakin larut. Udara menjadi bertambah dingin dan angin yang basah bertiup menyusup masuk ke pendapa yang terbuka, mengguncang nyala pelita yang berwarna kemerahan. Sepeninggal orang-orang tua itu, maka Ki Gede pun segera mempersilahkan Kiai Gringsing, Ki Sumangkar, dan Ki Waskita untuk beristirahat. Ki Argapati mengerti bahwa mereka tentu merasa letih karena perjalanan mereka dan pembicaraan yang melelahkan pula. Tetapi Kiai Gringsing pun berkata, Ki Gede, kami minta maaf bahwa kami masih minta waktu sedikit. Kami masih ingin berbicara dengan Ki Gede seorang diri tanpa orang lain. Wajah Ki Argapati menjadi tegang. Dipandangnya ketiga tamunya itu berganti-ganti. Namun ia tidak segera dapat menangkap kesan yang tersirat pada wajah-wajah itu. Wajah-wajah yang rasa-rasanya tetap tenang dan tidak melontarkan kesan kegelisahan sama sekali. Apakah masih ada yang kurang dari pembicaraan kita? Bertanya Ki Argapati. Kiai Gringsing termangu-mangu sejenak. Ditatapnya wajah Ki Argapati yang tegang. Ki Gede, berkata Kiai Gringsing kemudian. Memang masih ada yang kurang. Agaknya yang kurang itu tidak kalah pentingnya dari yang sudah kita bicarakan. Ki Argapati menjadi semakin tegang. Sejengkal ia bergeser maju mendekat. Tetapi Ki Gede, berkata Kiai Gringsing. Aku mempunyai permintaan. Persoalan yang akan kami sampaikan nanti, hendaknya jangan sampai mengganggu persoalan yang tengah dihadapi oleh Ki Gede dan seluruh warga tanah perdikan menoreh. Aku tidak mengerti, desis Ki Argapati. Persoalan yang akan kami kemukakan sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan rencana Ki Gede untuk menyelenggarakan perhelatan perkawinan Angger Pandanwangi dan Swandaru. Meskipun demikian, sebaiknya Ki Gede mengetahuinya agar dapat membuat persiapan-persiapan yang masak menghadapi masa-masa perkawinan itu. Baiklah Kiai. Meskipun aku tidak mengerti apa yang akan Kiai katakan, tetapi aku sudah lebih dahulu mempersiapkan diri melakukan semua pesan Kiai. Ki Gede. Kiai Gringsing pun bergeser mendekat. Menjelang perkawinan Angger Pandanwangi, ternyata tanah perdikan menoreh telah disusupi lagi dengan sebuah masalah yang dapat menimbulkan kesulitan. Ki Gede menoreh hanya mengangguk-anggukkan kepalanya saja. Sebenarnya ia ingin segera mendengar persoalan apa yang akan dikatakan oleh Kiai Gringsing itu, tetapi ia masih tetap menahan diri. Ki Gede, berkata Kiai Gringsing kemudian. Yang mula-mula perlu kami sampaikan adalah sebuah berita yang agak menggetarkan hati. Tentang wafatnya Ki Gede Pemanahan? Bukan. Aku yakin bahwa berita itu telah tersebar sampai ke ujung barat dan timur dari Tanah Pajang.
Jadi, sepeninggal Ki Gede Pemanahan, Mataram telah diguncang oleh hilangnya dua buah pusaka. Pusaka yang merupakan kekuatan batiniah bagi tegaknya Mataram. Bahkan beberapa orang percaya bahwa pusaka-pusaka itu dapat menuntun wahyu keraton. Maksud Kiai? Kanjeng Kiai Pleret dan Kanjeng Kiai Mendung telah jengkar dari ruang pusaka di Mataram. Hi. Ki Argapati terkejut bukan kepalang. Wajahnya yang tegang menjadi bertambah tegang. Kedua pusaka itu hilang diambil oleh beberapa orang yang berhasil memasuki ruang pusaka di Mataram. Jadi Mataram telah dimasuki pencuri-pencuri ulung? Bukan saja pencuri, tetapi perampok. Ki Argapati mengerutkan keningnya. Keheranan yang sangat telah terpancar di wajahnya. Apakah Mataram saat itu sedang kosong sama sekali? Ki Juru Martani dan Raden Sutawijaya ada di Mataram. Ki Juru Martani ada? Bagaimana mungkin hal itu dapat terjadi? Kiai Gringsing pun kemudian menceritakan serba sedikit dari beberapa hal yang diketahuinya tentang hilangnya kedua pusaka dari Mataram itu. Ki Gede Menoreh menarik nafas dalam-dalam. Rasa-rasanya cerita Kiai Gringsing itu sulit untuk dipercayai. Namun dalam persoalan yang penting ini, Kiai Gringsing tidak sedang bergurau. Peristiwa itu memang aneh, berkata Kiai Gringsing. Tentu ada sekelompok orang-orang sakti. Bukan hanya satu atau dua orang. Ya. Agaknya memang demikian. Dan agaknya orang-orang itu dengan sengaja telah meninggalkan tanda-tanda tertentu. Tanda-tanda? Kiai Gringsing pun kemudian menceritakan pula mengenai tanda-tanda yang dengan sengaja ditinggalkan oleh orang-orang yang mengambil pusaka-pusaka itu. Tanda-tanda yang aneh. Aku belum pernah melihat ciri-ciri yang demikian. Mungkin suatu perguruan yang kurang terkenal. Mungkin suatu perguruan yang baru sekali meskipun pimpinannya mengaku mempunyai tetesan darah Majapahit. Mungkin sekali. Tetapi apakah Ki Sumangkar dan Ki Waskita juga belum pernah melihatnya? Keduanya menggelengkan kepalanya. Selagi Ki Sumangkar berada di Jipang, apakah ada tanda-tanda yang mirip dengan tanda-tanda itu? Aku belum pernah melihat ciri-ciri seperti itu, sahut Sumangkar kemudian. Beberapa buah perguruan kecil yang pada waktu itu membantu Adipati Jipang tidak ada yang memiliki ciri-ciri yang mirip, atau mempunyai arti serupa dengan ciri-ciri yang ditinggalkan itu. Jika demikian, orang itu sengaja menimbulkan kebingungan. Mereka menanggalkan tantangan yang tidak bertanggung jawab, karena siapapun dapat membuat ciri-ciri yang aneh-aneh sekalipun, berkata Ki Gede Menoreh. Mungkin memang demikian, sahut Kiai Gringsing. Besok jika aku kembali ke Sangkal Putung, aku akan mengambil tiruan dari ciri-ciri itu. Mudah-mudahan dapat aku pergunakan untuk menemukan kelompok yang mengaku keturunan Majapahit itu. Mudah-mudahan Kiai. Aku akan menunggu pemberitahuan berikutnya. Mungkin persoalan ini akan merambat sampai ke telatah Menoreh seperti persoalan Panembahan Agung beberapa saat lampau. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Sekilas ia memandang wajah Ki Waskita dan Ki Sumangkar berganti-ganti. Kemudian katanya, Ki Gede, masih ada yang ingin aku sampaikan. Ki Gede tidak menyahut. Sahut Ki Gede Menoreh. Adalah kebetulan sekali, pada saat kami menyeberang Kali Praga, dengan tidak kami sengaja kami mendapat sedikit petunjuk arah kepergian salah satu dari kedua pusaka yang hilang itu. Ki Argapati menjadi tegang. Bahkan ia pun bergeser setapak sambil bertanya. Kemana arah itu, Kiai? Kiai Gringsing pun kemudian menceritakan pendengarannya pada saat itu menyeberang Kali Praga. Tentang sekelompok orang yang membawa sebuah songsong dan yang kemudian membunuh para tukang perahu. Ki Argapati menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, aku sudah menduga bahwa mau tidak mau aku pasti akan terlibat lagi. Jadi salah satu dari pusaka yang hilang itu dibawa menyeberang Kali Praga dan pergi ke telatah Menoreh? Begitulah kira-kira Ki Gede. Ki Gede mengangguk-angguk. Katanya, terima kasih, Kiai. Memang seharusnya Kiai memberitahukan kepadaku. Dengan demikian aku dapat berjaga-jaga. Tetapi semuanya ini adalah rahasia, Ki Gede. Bukan saja untuk ketenangan telatah Menoreh yang akan melaksanakan perhelatan, tetapi bagi Mataram, kehilangan kedua pusaka itu pun merupakan rahasia pula. Rakyat Mataram tidak boleh mengetahui bahwa kedua pusaka itu telah hilang.
Sebab jika demikian, maka seluruh rakyat Mataram akan menjadi gelisah, dan barangkali akan mempengaruhi kepercayaan mereka kepada pemimpinnya. Ki Agapati masih mengangguk-angguk. Katanya kemudian, "Aku mengerti, Kiai. Aku akan merahasiakannya, demi kepentinganku sendiri dan kepentingan Mataram yang baru tumbuh itu." "Terima kasih, Ki Gede. Kelak, jika tiruan ciri-ciri itu sudah siap, aku akan membawa sekeping buat Ki Gede. Mungkin akan berguna bagi Ki Gede dan bagi Mataram. Namun sebelum keperluan Ki Gede sendiri selesai, maka sebaiknya Ki Gede tidak perlu merisaukannya. Karena sebenarnya lah bahwa keperluan Ki Gede sendiri adalah keperluan yang penting bagi masa depan anak perempuan Ki Gede itu." "Terima kasih, Kiai. Tetapi justru dalam kesibukan itu aku harus berwaspada. Sudah barang tentu, ada satu atau dua orang kepercayaanku yang akan aku beritahu hal itu. Tetapi dengan jaminan bahwa mereka akan dapat memegang rahasia." Kai Gringsing tidak menyahut. Tetapi kepalanya terangguk-angguk. "Kepada mereka itulah aku akan menyerahkan pengamanan menoreh selama perhelatan itu nanti berlangsung." "Ya, Ki Gede. Memang agaknya tidak akan dapat diabaikan kemungkinan yang sama sekali tidak kita harapkan. Mungkin mereka akan mempergunakan kelengahan masa-masa perhelatan itu untuk kepentingan mereka. Memang tidak mustahil. Untunglah bahwa Kiai kebetulan mendengar bahwa salah satu dari kedua pusaka itu berada di telatah menoreh. Setidak-tidaknya lewat telatah menoreh. Bahkan mungkin kedua-duanya, meskipun tidak bersama-sama atau mengambil jalan penyeberangan yang lain." "Mungkin sekali, Ki Gede." "Baiklah, Kiai. Aku akan mencoba mencari keterangan lewat orang-orangku yang paling aku percaya. Aku akan mencoba mencari berita, apakah ada orang atau sekelompok orang-orang yang membawa sejenis pusaka yang menyeberang di tempat-tempat penyeberangan yang lain. Keterangan yang demikian akan berguna sekali, Ki Gede. Agaknya persoalan yang menghambat tumbuhnya Mataram masih saja timbul. Usaha itu akan dilakukan terus-menerus dalam usaha sekelompok orang untuk menggagalkan Mataram. Bahkan lebih jauh lagi, hancurnya Pajang sama sekali. Dan mereka adalah sekelompok orang yang berada di bawah pengaruh orang yang menyebut dirinya mempunyai keturunan darah Majapahit. Aku semula menyangka bahwa setelah Panembahan Agung dapat diselesaikan, maka tekanan pada Mataram akan menjadi semakin ringan. Tetapi ternyata justru sebaliknya. Karena itulah maka kita tidak akan dapat tinggal diam, Ki Gede." "Apakah selama ini Kiai hanya tinggal diam?" Kiai Gringsing tersenyum. Sekilas dipandanginya Ki Waskita dan Ki Sumangkar berganti-ganti. Kemudian katanya, "Seharusnya aku berkata lain. Kita selama ini memang tidak tinggal diam." Juga Ki Argapati. Yang lain pun tersenyum pula. Betapa pahitnya peristiwa yang terjadi atas Mataram, namun orang-orang tua itu masih juga sempat berkelakar. Demikianlah, maka akhirnya pembicaraan mereka pun berakhir. Ki Argapati mengerti sepenuhnya apa yang harus dilakukan, seperti yang diduga oleh Kiai Gringsing dan kedua kawan-kawannya. Bahkan, ia merasa bersyukur bahwa dengan demikian ia dapat mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan dan tidak tenggelam dalam kesibukan hari-hari perhelatan. Orang-orang itu mungkin akan menyalakan pertentangan seperti yang mereka lakukan atas Mataram dan Pajang. Kehadiran pusaka itu di menoreh akan dapat menumbuhkan salah paham, apabila belum saling dimengerti, berkata Ki Argapati kemudian. Karena itu, kami mengharap agar Kiai menyampaikan persoalan pusaka yang menyeberang ke menoreh itu kepada Ki Juru Martani. Tentu. Dengan demikian kami akan mendapat keterangan yang lengkap, dan untuk selanjutnya saling melengkapi. Ternyata keterangan itu sangat penting artinya bagi Ki Argapati. Meskipun mungkin pusaka itu hanya dibawa lewat saja telatah menoreh, namun hal itu akan dapat menumbuhkan berbagai macam masalah apabila Ki Argapati tidak mendapat keterangan lebih dahulu tentang pusaka itu. Ketika malam menjadi semakin larut, maka Kiai Gringsing, Ki Sumangkar, dan Ki Waskita pun segera kembali ke dalam bilik yang disediakan bagi mereka. Beberapa saat mereka masih membicarakan masalah pusaka-pusaka itu. Namun kemudian mereka pun segera pergi ke pembaringan dan tidur dengan nyenyaknya. Pagi-pagi benar mereka telah terbangun. Ki Waskita tetap pada rencananya untuk mengunjungi keluarganya semalam agar mereka tidak terlampau gelisah karena kepergiannya yang berlarut-larut. "Aku menunggu sampai besok," berkata Kiai Gringsing. "Ya. Dan perjalanan Kiai jangan sampai tertunda karena aku."
Jika aku tidak datang besok, aku harap Kiai melanjutkan perjalanan seperti rencana. Jika ada kesempatan, aku akan menyusul sampai ke Sangkal Putung. Ki Waskita pun kemudian minta diri pula kepada Ki Argapati untuk mengunjungi keluarganya barang satu malam. Jadi, aku hanya dapat menyampaikan jawaban resmiku kepada Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar malam nanti, bertanya Ki Argapati. Sambil tersenyum Ki Waskita menjawab. Jawaban Ki Argapati sudah aku ketahui dengan pasti meskipun baru malam nanti diucapkan dengan resmi. Oh, aku lupa bahwa aku berbicara dengan seorang Ki Waskita yang benar-benar Waskita. Ah, tidak. Bukan berdasarkan atas ilmu apapun. Sekedar pertimbangan lahiriah saja. Bukan saja aku, tetapi agaknya Ki Demang Sangkal Putung yang tidak ikut serta datang ke Menoreh pun sudah mengetahui jawaban Ki Gede yang akan diucapkan nanti. Ah, Ki Waskita tidak boleh mengurangi ketegangan kami, berkata Ki Sumangkar. Biar saja kami menunggu jawaban itu dengan tegang. Mereka pun tertawa. Ki Sumangkar meneruskan. Bukankah, kadang-kadang kita senang mengalami ketegangan oleh sebuah teka-teki? Seperti kanak-kanak senang melakukannya. Ketika matahari kemudian memanjat semakin tinggi, maka Ki Waskita pun kemudian berangkat meninggalkan Menoreh, kembali ke rumahnya untuk sekedar mengurangi ketegangan keluarganya yang telah menunggunya beberapa lama. Dengan demikian, maka di malam hari berikutnya, Kiai Gringsing hanya berdua saja dengan Ki Sumangkar, duduk di antara orang-orang tua di Menoreh untuk mendengarkan jawaban Ki Argapati. Jawaban yang sebenarnya sudah diketahui sebelumnya. Dengan demikian maka pertemuan itu pun berjalan dengan cepat, tidak ada persoalan lagi di antara Ki Argapati dan Kiai Gringsing sebagai wakil Ki Demang Sangkal Putung. Karena itu, maka pertemuan itu pun kemudian sebagian hanya sekedar pembicaraan yang tidak penting dari acara-acara perkawinan yang bakal diadakan itu. Namun sementara itu, Ki Waskita yang telah berada di rumahnya, dirisaukan oleh persoalan yang tidak disangkanya. Ternyata Rudita tidak ada di rumah. Ia minta diri kepada ibunya untuk pergi beberapa hari. Meskipun ibunya tidak mengizinkannya, tetapi ia memaksanya juga. Aku sudah dewasa, Ibu. Dan aku bukan sekedar sebuah golek yang hanya pantas diemban dengan cinde. Aku pun ingin mengenal dunia ini dengan segala macam isinya. Yang halus, yang kasar, dan segala bentuknya, berkata Rudita. Bagaimanapun juga ibunya menahannya, bahkan dengan air mata, namun Rudita tetap juga pergi meninggalkan rumahnya. Aku akan mencarinya, berkata Ki Waskita. Kau harus menemukannya, berkata ibunya. Bukankah Kakang dapat mengetahui di mana Rudita sekarang berada? Aku dapat menduga arahnya, berkata Ki Waskita. Tetapi aku tidak tahu tepat di mana ia sekarang. Ia tidak pernah pergi kemanapun juga selama ini. Apalagi sepeninggalmu, Kakang. Ia berada saja di dalam biliknya. Siang dan malam. Hanya kadang-kadang saja ia berjalan-jalan di halaman. Bergurau dengan pelayan-pelayan. Tetapi sejenak kemudian ia sudah berada di dalam biliknya lagi. Apa saja yang dilakukannya di dalam biliknya? Membaca rontal. Rontal? Ya. Rontal yang diambilnya dari atas belandar, di dalam sebuah peti kecil. Dada Ki Waskita menjadi berdebar-debar. Ia pun kemudian pergi ke tempat ia menyimpan rontal. Tetapi peti itu masih ada di tempatnya. Rontal itu dikembalikannya ketika ia berangkat. Ia membacanya dengan tekun? Ya. Hampir tidak pernah berhenti. Seperti yang aku katakan, kadang-kadang saja ia keluar dari biliknya, menghirup udara dan berkelakar sejenak, kemudian kembali lagi ke dalam bilik itu. Ki Waskita pun kemudian mengambil peti kecil di atas belandar di dalam biliknya. Ketika ia membuka peti itu, sebuah rontal yang disimpan di dalamnya masih utuh. Dengan hati yang berdebar-debar diambilnya rontal itu dan diamat-amatinya. Ia melihat beberapa goresan tanda yang tentu dibuat oleh Rudita. Ia telah mempelajari ilmu itu tanpa tuntunanku, katanya di dalam hati. Sungguh mendebarkan, jika ia mengambil arah yang salah, maka semuanya akan rusak. Tetapi hati Ki Waskita pun menjadi agak terhibur. Tidak cukup waktu bagi Rudita untuk mempelajari ilmu itu sebaik-baiknya, sehingga seandainya ia dapat menguasai beberapa bagian dan terbenam dalam tujuan yang dikendalikan oleh nafsu, maka ia bukan seorang yang sangat berbahaya.
Meskipun demikian Kiwaskita masih juga cemas, jika Rudita ternyata mengembara di daerah yang sederhana dan tenang, daerah yang hampir tidak pernah terjadi keributan apapun juga, maka ia akan dapat menjadi hantu yang paling menakutkan. Tetapi Kiwaskita tidak mengatakan kepada istrinya, bahwa Rudita telah menyadap ilmu di dalam rontal itu, karena ia pun masih belum yakin bahwa Rudita berbuat demikian. Mungkin ia hanya sekedar membaca dan ingin mengetahui serba sedikit tentang isinya kemudian mengembalikannya lagi, katanya di dalam hati. Namun ternyata ketika Kiwaskita merenungi bilik anaknya, ia menemukan sehelai rontal di bawah tikar di pembaringannya. Dengan dada yang bergetar ia mengamati rontal itu. Rontal yang berisi goresan-goresan huruf-huruf dan gambar. Rudita telah mengutipnya, ia bergumam di dalam hati. Kegelisahan Kiwaskita pun melonjak di dalam dadanya. Rasa-rasanya ia ingin segera berlari menemukan anaknya. Tetapi ia tidak mau membuat istrinya bertambah gelisah, sehingga karena itu, maka ia telah menekan segala perasaan itu di dalam dirinya sendiri. Selama di rumahnya, Kiwaskita mencoba untuk bersikap wajar. Tanpa menumbuhkan berbagai prasangka dan pertanyaan pada istrinya. Ia sempat menceritakan bahwa ia telah terlibat dalam pembicaraan mengenai saat-saat perkawinan Swandaru dengan Pandanwangi. Aku tidak dapat mengelak, katanya. Justru karena Rudita panah dengan berterus terang menunjukkan sikap yang tidak sewajarnya terhadap Pandanwangi. Ia menceritakan bahwa ia telah terlibat dalam pembicaraan mengenai saat-saat perkawinan Swandaru dengan Pandanwangi. Tetapi Rudita adalah anak yang sangat baik. Ia sama sekali tidak menjadi kecewa dan berkecil hati karena keangkuhan Swandaru, jawab istrinya. Anak itu sama sekali tidak angkuh. Ia merasa dirinya menang. Apalagi Ki Argapati agaknya berpihak kepadanya. Kau salah sangka. Sama sekali tidak ada perasaan yang demikian. Anggapanmu bahwa Rudita adalah anak yang baik itu sudah benar. Ia menarik diri tanpa tekanan dari siapapun juga sehingga tidak seorang pun merasa menang atasnya. Tetapi ternyata, ada semacam endapan di dalam hatinya. Semakin lama semakin padat, sehingga akhirnya meledak. Jika tidak demikian, maka ia tidak akan meninggalkan rumah ini dan pergi tanpa arah. Bukankah itu semacam ledakan yang tidak tertahankan? Kiwaskita mengerutkan keningnya. Katanya. Aku kira bukan, ia pergi karena desakan jiwa petualangannya yang tumbuh setelah beberapa lamanya ia terkungkung dalam sifat-sifat kemanjaannya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Tentu tidak. Aku tidak pernah mengajarinya menjadi seorang petualang. Aku mengerti betapa jauh bedanya kehidupan seorang petualang dengan kehidupan orang-orang kebanyakan. Aku pernah mengalami hidup menjadi istri seorang petualang. Sehingga karena itu, aku ingin anakku tidak menjadi petualang seperti ayahnya. Kiwaskita justru tersenyum mendengarnya. Katanya, aku sudah berhenti menjadi petualang. Dan aku sudah hidup seperti orang kebanyakan. Jika pada suatu saat aku pergi agak terlalu lama, bukanlah karena aku bertualang dari satu tempat ke tempat yang lain seperti waktu aku masih muda. Sudah aku katakan, bahwa aku terlibat dalam pembicaraan tentang hari perkawinan Angger Swandaru. Dan karena itu pula maka aku masih harus kembali ke Menoreh dan bersama-sama Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar pergi ke Sangkal Putung. Dan kau biarkan saja anakmu tidak pulang? Tentu tidak. Aku mempunyai dugaan atas isyarat yang aku tangkap, Rudita pergi ke daerah Sangkal Putung. Mungkin ia memang sengaja mencari Agung Sedayu dan Swandaru di sana. Jika demikian, maka adalah kebetulan sekali, karena Agung Sedayu dan Swandaru tidak ikut bersama kami ke Menoreh. Jika ia benar pergi ke sana, maka ia akan dapat menemui Agung Sedayu dan Swandaru. Sejak kapan kau meninggalkan Sangkal Putung? Jika sekiranya Rudita pergi ke sana, maka ia pasti sudah sampai di Sangkal Putung sebelum kau pergi. Kiwaskita mengangguk-angguk. Tetapi katanya kemudian, baiklah. Aku akan mencarinya. Aku baru meninggalkan Sangkal Putung lewat 2 malam. Ia berhenti sejenak, lalu. Tetapi aku berkuda, dan Rudita berjalan. Apalagi ia belum melihat jalan yang langsung menuju ke Sangkal Putung itu. Terserahlah kepadamu, berkata istrinya. Tetapi aku minta pertanggungan jawabmu untuk mengembalikan anakku itu kepadaku.
Dengan demikian, maka yang semalam suntuk itu adalah malam yang menggelisahkan bagi Ki Waskita meskipun ia sama sekali tidak menunjukkan kesan yang demikian. Di dalam bilik Rudita ia menemukan bukti-bukti yang lain, bahwa Rudita memang telah mengutip beberapa bagian dari isi rontalnya. Oleh selembar rontal yang tertinggal karena terdapat beberapa kesalahan, dan yang agaknya sudah diganti dengan yang baru, Ki Waskita mempunyai dugaan bagian-bagian yang manakah yang telah menarik hati Rudita. Agaknya ia ingin mempelajari ilmu ketahanan diri, berkata Ki Waskita di dalam hatinya. Dalam kegelisahan itu Ki Waskita mencoba menghibur dirinya sendiri. Sifat-sifat Rudita pada saat terakhir ia meninggalkan rumahnya mengarah kepada sifat-sifat yang baik. Sifat damai dan rendah hati. Memang segalanya dapat berubah. Tetapi aku masih berpengharapan, bahwa Rudita tidak ditelan oleh nafsu yang ganas seperti Panembahan Agung dan orang-orang yang mengaku dirinya keturunan Majapahit itu, berkata Ki Waskita di dalam hatinya. Kepergian Rudita juga dapat dipakai alasan oleh Ki Waskita untuk segera meninggalkan rumahnya. Bahkan istrinya bagaikan tidak sabar lagi menunggu fajar, agar suaminya segera berangkat mencari anaknya. Aku harap kau masih lebih mementingkan anakmu daripada hari-hari perkawinan Angger Swandaru. Seandainya kita dapat melupakan semua persoalan yang timbul antara Swandaru dan Rudita sekalipun, kau masih harus mementingkan Rudita. Sangkal Putung tentu sudah diurus oleh banyak orang karena mereka akan mengadakan perhelatan. Mereka menunggu hari-hari gembira. Sebaliknya dengan Rudita. Ia sedang diintai oleh bahaya di setiap saat. Tetapi keadaannya tentu tidak segawat yang kau bayangkan. Keadaan sekarang sudah jauh lebih baik, setelah Panembahan Agung tidak ada lagi. Padukuhan-padukuhan menjadi tenang dan damai. Pada dasarnya kebanyakan orang akan tetap menghormati perantau yang singgah di padukuhan masing-masing. Mereka biasanya memberikan tempat dan kesempatan, meskipun masih ada kecurigaan di antara mereka, karena keadaan memang masih suram. Tetapi, jika sikap Rudita baik, maka ia akan mendapat sambutan dan sikap yang baik di mana-mana. Tetapi itu bukan berarti bahwa Rudita tidak akan menjumpai kesulitan di perjalanan. Mudah-mudahan tidak. Aku akan selalu berusaha mendapat hubungan dengan anak itu meskipun samar-samar. Sampai saat ini, aku tidak melihat isyarat maupun firasat yang mencemaskan keadaan anak itu. Jika kau tenggelam ke dalam persoalan Swandaru, maka kau tidak akan sempat mencari anakmu. Bahkan hubungan isyarat itu pun tidak dapat kau lakukan. Ah, sudah barang tentu aku tidak akan berbuat demikian. Rudita adalah anakku. Bukan saja aku merasa bertanggung jawab. Tetapi aku memerlukannya sebagai penyambung namaku. Bukankah karena Rudita aku memberanikan diri masuk ke dalam sarang Panembahan Agung itu? Istrinya tidak menjawab lagi. Namun nampak kemurungan yang mencengkam di wajahnya. Meskipun demikian, menjelang keberangkatan Ki Waskita di dini hari, istrinya masih juga tidak melupakan kewajibannya. Menyediakan beberapa lembar pakaian yang dibungkus dengan kain berwarna gelap. Seperti biasanya Ki Waskita tidak pernah memerlukan bekal yang lain. Juga tidak sepotong dua potong makanan. Tetapi karena Ki Waskita termasuk orang yang berkecukupan, maka ia pun membawa bekal uang secukupnya. Sampaikan permintaan maafku kepada mereka yang datang kemari, tetapi tidak dapat aku temui karena kepergianku, berkata Ki Waskita. Pada saatnya tidak akan ada orang yang mencarimu lagi, karena kau tidak pernah ada di rumah. Ki Waskita tersenyum. Katanya. Sayang sekali bagi mereka yang benar-benar memerlukan pertolongan. Demikianlah, maka Ki Waskita pun telah meninggalkan rumahnya lagi sebelum ia sempat melihat sawahnya yang luas dan ternak di kandang. Namun ia masih sempat memberikan pesan kepada beberapa orang pembantunya di rumah, agar mereka bekerja sebaik-baiknya, sehingga tanaman di sawah akan tetap hijau, dan ternaknya pun tetap gemuk dan terpelihara. Sebelum matahari terbit, Ki Waskita sudah berpacu kembali di atas punggung kudanya menuju ke rumah Ki Argapati. Mudah-mudahan Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar menunggu aku barang sejenak, karena aku tidak dapat datang tepat pada waktunya. Sebenarnya lah, Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar sudah siap pula untuk berangkat. Tetapi agaknya Ki Argapatilah yang menahan mereka barang setengah hari, menunggu kedatangan Ki Waskita. Tentu agak berbeda dengan Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar, berkata Ki Argapati. Ki Waskita harus menyesuaikan diri dengan sikap istri dan anaknya. Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar tersenyum.
Sambil mengangguk-angguk Kiai Gringsing berkata, "Baiklah, aku akan menunggu sampai lewat tengah hari." Dalam pada itu, di sepanjang jalan Kiwas kita digelisahkan oleh berbagai masalah yang baginya cukup penting. Seperti kata istrinya, masalah Swandaru adalah masalah yang tidak banyak memerlukan perhatiannya, karena persoalannya adalah persoalan yang menggembirakan. Namun apabila setiap kali ia melihat bayangan yang suram pada jalur jalan yang akan ditempuh oleh Swandaru dan Pandanwangi, maka ada juga sepercik kegelisahan di hatinya. "Kenapa aku melihat bayangan yang buram itu?" berkata Kiwas kita di dalam hatinya. Tetapi ia tidak dapat menutup mata hatinya, bahwa ia sudah melihatnya. Selebihnya adalah pusaka-pusaka yang hilang itu, dan akhirnya kepergian Rudita setelah mengutip beberapa bagian dari rontal yang disimpannya dengan baik. Dalam pada itu, sementara Kiwas kita berpacu dengan gelisah, Rudita sedang berada di kaki Gunung Merapi. Badannya nampak menjadi kurus, dan pakaian yang melekat di badannya menjadi kumal. Namun demikian wajahnya nampak tetap cerah, meskipun ia tidak dapat menyembunyikan keletihan yang mencengkam. Sudah beberapa hari Rudita berada di lereng Gunung Merapi di tepi sebuah sungai kecil yang memercik di antara pepohonan liar. Suatu tempat yang hampir tidak pernah disentuh kaki manusia. Di sebuah lekuk batu padas Rudita duduk sambil mempelajari rontal yang dibawanya. Seperti dugaan ayahnya, Rudita memang telah mengutip beberapa bagian yang dianggapnya penting. Dengan tekun rontal itu dipelajarinya. Dimengerti dan beberapa petunjuk dilakukannya dengan tekun. Setiap hari ia mengikuti petunjuk yang tertulis di dalam rontal itu. Melakukan latihan jasmaniah. Berlari-lari dan meloncat-loncat. Kemudian merangkak seperti seekor harimau. Memanjat seperti seekor kera. Dan di antara gerakan-gerakan yang penting, maka ia melakukan pula latihan-latihan ketahanan dan penguasaan tubuh. Setiap hari ia melakukan latihan-latihan lain yang agak asing bagi orang lain. Berjalan dengan kedua belah tangannya. Berdiri tegak dengan alas kepalanya dan kedua kakinya di atas. Duduk bersila sambil merentangkan tangannya lurus ke samping. Bahkan melenting seperti ulat dan melingkar seperti luing. Perlahan-lahan Rudita berhasil menguasai dirinya sendiri. Menguasai setiap gerak atas kehendak, meskipun tidak mutlak. Bahkan akhirnya ia dapat menguasai perasaan sakit dan lelah. Meskipun demikian Rudita tetap menyadari bahwa ia adalah seorang manusia biasa. Karena itu ia tetap menyadari betapa keterbatasan kemampuan yang ada padanya. Dengan demikian, maka setiap latihan Rudita telah memadukannya dengan permohonan yang tekun kepada penciptanya, agar ia diperkenankan mempergunakan segala kurnia yang ada padanya di dalam ketahanan dan penguasaan tubuhnya. Tetapi landasan utama dari segala latihan Rudita, bukannya penguasaan tubuh itu saja, tetapi juga penguasaan nafsu. Segala macam nafsu. Yang baik dan yang buruk. Seperti yang ditulis di dalam rontal itu pula, Rudita pun menyesuaikan makanan yang dimakannya sehari-hari. Meskipun ia membawa bekal uang, tetapi ia tidak memanjakan lidahnya dengan makanan yang enak setelah letih berlatih. Tetapi ia makan apa yang ada. Bekal yang dibelinya berhari-hari yang lewat, ketika memutuskan untuk tinggal beberapa lama di tempat terpencil itu. Selain jenis akar, Rudita makan juga beberapa jenis dedaunan. Tetapi tidak segala jenis buah. Karena itu, maka Rudita tidak pernah menyentuh nasi beras maupun jagung, meskipun seandainya ia ingin, ia dapat membelinya, berapa saja yang dikehendaki. Selain jenis ubi, Rudita juga makan setiap hari jenis empon-empon, kunir, lempuyang, temu ireng dan beberapa jenis yang lain. Dalam pada itu, Rudita menyadari sepenuhnya, bahwa latihan-latihan itu tidak akan dapat diselesaikan dalam waktu beberapa hari, bahkan beberapa pekan. Tetapi ia harus tetap menekuninya untuk beberapa tahun. Namun yang beberapa pekan itu akan sangat berarti baginya. Ia akan dapat menguasai persoalan-persoalan pokok dari ilmu yang disadapnya dari rontal yang disimpan oleh ayahnya. Rontal yang bukan saja berisikan huruf-huruf tetapi juga gambar-gambar. Tetapi agaknya perhatian Rudita agak berbeda dengan ayahnya, sehingga bagian-bagian yang ditekuni pun agak berbeda pula dari ayahnya, meskipun secara umum ia sudah membaca seluruh isi rontal itu. Meskipun demikian, setiap kali Rudita masih juga bertanya di dalam dirinya. Apakah ia akan dapat berhasil menguasai bagian dari ilmu itu tanpa seorang guru? Isi rontal itu baru sebagian kecil dari ilmu yang dimiliki oleh ayah seluruhnya.
Bahkan sebagian besar ilmu ayah disadap dari gurunya, bukan dari rontal itu, berkata Rudita kepada diri sendiri. Namun jika aku berhasil menguasai sebagian saja dari isi rontal itu, agaknya sudah cukup baik bagiku. Dan sebenarnya lah Rudita dengan tekun mempelajarinya sejauh-jauh dapat dilakukan. Ternyata usahanya dari hari ke hari itu pun mendapat kemajuan, ia mulai merasa jasmaninya bagian mutlak dari penguasaan kehendak. Ia mulai menguasai dengan pasti setiap gerakan. Ia dapat menguasai gerak-gerak naluriahnya dengan sebaik-baiknya, mempergunakan segenap tubuhnya seperti yang dikehendakinya. Penguasaan perasaan sakit dan lelah. Tetapi seperti yang disadarinya sepenuhnya, ia adalah seorang manusia wantah. Yang tidak akan dapat melampaui batas kemampuan manusia yang memang lemah. Namun Rudita menjadi seorang manusia yang pada wujud lahiriahnya mempunyai banyak kelebihan dari sesamanya. Tubuhnya mempunyai daya tahan yang luar biasa. Meskipun ia tetap menyadari sentuhan saraf dan peraba, tetapi ia seolah-olah dapat mengesampingkan perasaan sakit, lelah dan sejenisnya. Meskipun demikian, Rudita tetap berusaha seperti yang dilakukan atas jasmaninya, juga atas rohaninya. Ia menjaga agar tetap merasa dirinya sejemput debu di bawah kaki yang maha kuasa, sehingga dengan demikian, ia tidak akan melakukan perbuatan yang menyimpang dari kehendaknya. Tak ada yang dapat aku lakukan berdasarkan atas kemampuanku sendiri, katanya di dalam hati. Semuanya adalah karena kurnianya, dan terlebih-lebih kurnia penggunaannya. Dengan demikian, maka Rudita adalah tetap Rudita seperti pada saat ia ditinggalkan oleh ayahnya. Ia tetap seorang yang menyadari dirinya sepenuhnya. Tanpa dikuasai oleh nafsu dan ketamakan. Bahkan sebaliknya, dengan latihan-latihan yang berat itu ia berhasil menguasai bukan saja jasmaninya, tetapi juga nafsunya. Seperti biasanya di setiap pagi Rudita turun ke sungai kecil di sebelah lekuk batu tempatnya berteduh di hujan dan panas. Mengambil air dengan upih dan membawanya naik setelah mandi. Air yang disediakan untuk minum dan membersihkan tangan dan kakinya. Tetapi baru saja Rudita menyuruk masuk ke dalam lekuk batu karang di lereng, tiba-tiba ia merasa tanah tempatnya berpijak tergetar. Air di tangannya bagaikan direnggut dengan kasar dan tertumpah di tanah. Segera Rudita sadar bahwa lereng Gunung Merapi telah diguncang oleh gempa. Karena itu ia pun segera melangkah surut, karena lekuk batu padas itu akan dapat runtuh dan menimbunnya sekaligus. Di luar sadarnya, bahwa lereng Gunung Merapi yang diguncang itu telah longsor. Suaranya gemuruh memekakkan telinga. Beberapa butir batu bergulung-gulung di lereng yang terjal. Rudita termangu-mangu sejenak. Ia menyadari bahaya yang dapat melumatkannya. Karena itu, maka ia pun segera berusaha menyelamatkan dirinya, menghindar dari timbunan batu-batu di lereng Gunung Merapi itu. Dengan sekuat tenaganya meloncat menjauh. Di hadapannya adalah sebuah sungai kecil tempat ia mandi setiap pagi. Karena itu, maka ia pun harus terjun ke dalamnya dan meloncat naik ke seberang. Adalah di luar dugaan Rudita sendiri, bahwa tubuhnya menjadi terasa jauh lebih ringan. Dalam pengerahan tenaga, ia mempergunakan kemampuan yang telah dipelajarinya selama itu. Agaknya ada juga pengaruhnya. Ia telah mampu mempergunakan tenaga cadangan yang ada di dalam dirinya sebaik-baiknya. Ia tidak saja mampu meloncat jauh lebih panjang apabila ia dikejar oleh ketakutan di masa kanak-kanak. Tetapi kini ia menguasai tenaga yang pada masa lampaunya hanya dapat terungkap justru di luar sadar. Itulah sebabnya, Rudita mampu meloncat dengan sigap turun ke sungai kecil itu, kemudian dengan sekali loncat pula, ia telah berada di seberang. Namun lemparan batu-batu yang tergelincir itu ternyata mampu mengejarnya. Beberapa buah batu sebesar kepalan tangan telah berguguran seperti hujan, terlempar agak jauh dari lereng itu, meloncati sungai kecil itu pula. Rudita terkejut bukan buatan ketika ia sempat menengadahkan kepalanya. Tetapi ia tidak sempat lagi menghindari batu-batu yang meluncur ke arahnya. Meskipun demikian, Rudita tidak menjadi putus asa. Ia pun segera berusaha meloncat sejauh-jauh dapat dilakukan dengan segenap tenaga yang dapat dipergunakannya. Dengan demikian, Rudita bagaikan dilontarkan oleh kekuatan yang luar biasa besarnya, beberapa kali lipat kekuatan yang dapat dilakukan sebelumnya. Namun batu-batu yang runtuh itu telah terlampau rendah, sehingga betapapun ia meloncat dengan cepat dan jauh, tetapi ia masih tetap merasakan sentuhan-sentuhan pada tubuhnya.
Beberapa buah batu sebesar kepalan tangan yang bagaikan dilontarkan dari puncak gunung itu telah memukulnya pada beberapa bagian tubuhnya. Pada pundaknya, punggungnya, kaki dan lengannya. Bagaimanapun juga, hati Rudita telah dicengkam oleh kecemasan. Kulit dan dagingnya akan menjadi sobek dan tersayat. Bahkan mungkin ia akan jatuh terbanting di tanah dan tertimbun oleh bebatuan itu. Tetapi ternyata yang terjadi adalah berbeda dengan dugaan Rudita sendiri. Loncatannya telah berhasil menjauhkannya dari guguran lereng gunung itu. Dan bahkan Rudita sendiri menjadi heran. Tubuhnya sama sekali tidak terluka oleh sentuhan-sentuhan batu yang berguguran. Ketika ia sudah berdiri agak jauh dari reruntuhan yang semakin lama menjadi semakin mereda itu, ia sempat menilai dirinya sendiri. Ternyata ia masih tetap dirangsang oleh sentuhan pada tubuhnya. Namun ada sesuatu yang dapat dikembangkannya sebaik-baiknya. Ia tidak terluka dan dapat menguasai perasaan sakit yang menyengat meskipun sentuhan batu-batu itu membekas kebiru-biruan. Meskipun perasaan sakit itu ada, namun ia berhasil mengatasinya dan mengendapkannya. Sejenak Rudita berdiri termangu-mangu. Ketika guguran batu-batu itu berhenti, ia pun mulai menyadari bahwa sebenarnya ia telah berhasil menguasai dasar dari ilmu yang dipelajarinya. Pada saat yang bersamaan, ketika Gunung Merapi mengguncang bukan saja lerengnya sendiri, kiwas kita yang sudah berada di telatah menoreh merasakan guncangan itu pula. Bukan saja guncangan lahirlah, tetapi rasa-rasanya getaran yang dahsyat telah menggetarkan jantungnya. Sekilas terpercik isyarat tentang anaknya. Rasa-rasanya sesuatu telah terjadi dengan Rudita. Menjadi semakin mereda itu, ia sempat menilai. Namun ia pun kemudian menjadi tenang kembali setelah gempa berhenti. Ia masih tetap dapat berhubungan dengan getar yang seolah-olah memancar dari pusat dasar jantung anaknya. Bahkan seolah-olah menjadi semakin jelas. Kiwas kita menarik nafas dalam-dalam. Ia dapat meraba isyarat yang diterimanya. Rudita tentu telah mengalami sesuatu. Tetapi ia tentu masih tetap selamat dan keadaannya tetap baik. Karena itu, maka kiwas kita pun melanjutkan perjalanannya yang tinggal beberapa puluh tonggak saja, langsung menuju ke rumah Ki Gede Menoreh dengan harapan bahwa ia masih akan bertemu dengan Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar di sana. Di Menoreh, Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar sudah menjadi gelisah. Apalagi ketika mereka merasakan goncangan yang keras seolah-olah telah mengayunkan lampu-lampu minyak yang bergantungan. Gempa, desis Kiai Gringsing. Ki Sumangkar mengangguk lemah. Beberapa orang nampak berlari-larian membawa anak-anak mereka ke halaman. Mereka menjadi ketakutan karena rumah mereka bagaikan akan roboh. Tetapi gempa itu tidak terlalu lama. Hanya beberapa saat saja. Dan ketika gempa berhenti maka semuanya menjadi tenang kembali. Namun, beberapa orang mulai mencari-cari arti daripada gempa itu. Mereka menghubungkan dengan persoalan-persoalan penting di dalam keluarga masing-masing. Orang-orang tua di Menoreh mencoba mencari kelemahan-kelemahan pada pembicaraan mereka tentang akan dilangsungkannya perkawinan Swandaru dengan Pandanwangi. Tetapi beberapa orang Mataram, termasuk Ki Lurah Beranjangan yang mengetahui hilangnya kedua pusaka dari Mataram, mencoba mencari hubungan dengan hilangnya pusaka-pusaka itu. Sedang di Pajang, beberapa senapati yang berprihatin melihat perkembangan Pajang menjadi semakin muram. Apakah Pajang benar-benar akan semakin susut? Namun dalam pada itu, orang yang menyebut dirinya keturunan langsung dari Majapahit, dan yang telah berhasil mengambil kedua pusaka dari Mataram, tertawa gembira. Mereka menganggap bahwa gempa itu adalah isyarat akan runtuhnya Pajang dan Mataram sekaligus. Tetapi sementara itu, Rudita yang berada di kaki Gunung Merapi merasakan bahwa gunung itulah yang bergetar. Segumpal awan yang putih seakan-akan merambat menuruni lereng. Awan yang mengandung nafas maut, karena awan itu panasnya melampaui panasnya bara. Untunglah bahwa awan itu meluncur ke arah yang lain, sehingga Rudita tidak harus melarikan diri dari tempatnya. Dengan demikian, Rudita tidak menghubungkan gempa itu dengan persoalan-persoalan yang dihadapinya atau persoalan-persoalan yang dihadapi oleh orang lain. Baginya, Gunung Merapilah yang agaknya terganggu, sehingga terjadi sesuatu di puncaknya. Mungkin guguran-guguran batu-batu pada sebesar kerbau. Mungkin guguran awan panas, dan mungkin karena lubangnya tersumbat, atau sebab-sebab yang lain. Tetapi yang penting bagi Rudita kemudian adalah pergi menjauhi gunung itu. Karena gunung itulah yang telah mengguncang hampir seluruh daerah Pajang. Bukan karena sebab-sebab yang dapat dicari pada persoalan di daerah yang telah diguncangnya,
Tetapi persoalannya harus dicari pada perut gunung itu sendiri. Aku dapat melanjutkan latihan-latihan sambil berjalan, berkata Rudita kepada diri sendiri. Aku harus mulai dengan perjalanan yang sebenarnya. Merantau melihat luasnya pulau ini. Di luar sadarnya, Rudita meraba kantong yang selalu tergantung di ikat pinggangnya. Kantong kecil yang berisi rontal dan beberapa keping uang. Rontal itu sangat penting artinya, sehingga hampir tidak pernah terpisah daripadanya. Rudita menarik nafas dalam-dalam. Bekal itulah yang akan dibawanya untuk menempuh petualangan yang lain dengan petualangan yang pernah dijalani oleh ayahnya. Ketika ayahnya merasa dirinya orang yang tidak terkalahkan di masa mudanya, maka ia pun telah pergi bertualang pula, sebelum akhirnya jiwanya mengendap dan menemukan bentuk kehidupan yang jauh lebih manis dari melumuri jari-jari tangannya dengan darah. Namun dalam pada itu, Rudita yang merasa bahwa ilmu yang dipelajari itu baru pada dasarnya saja, dan tidak lebih dari sebutir batu kerikil dibanding dengan ilmu yang dimiliki oleh ayahnya yang jauh berlipat dari ilmu yang tercantum di dalam rontal itu, mulai dengan petualangan yang berbeda dengan yang pernah dilakukan oleh ayahnya itu. Sementara itu, kiwas kita menjadi semakin dekat dengan pedukuhan induk tanah perdikan menoreh. Ia masih mengharap akan dapat pergi bersama dengan Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar. Selain ia mempunyai kawan di perjalanan, ia akan mendapat tempat untuk mengurangi beban perasaannya atas kepergian anaknya. Pada saat anaknya hilang, Ki Sumangkar telah ikut serta menyusuri bahaya, langsung ke tempat anak tersebut disembunyikan oleh orang-orang Panembahan Agung. Dan kini tentu Ki Sumangkar, setidak-tidaknya akan merasa tersentuh perasaannya karena Rudita telah pergi dengan selapis ilmu yang dipilihnya dari keseluruhan isi rontalnya. Dengan dada yang berdebar-debar kiwas kita mendekati regol halaman Ki Argapati. Tiba-tiba saja jantungnya serasa disiram dengan air embun ketika ia masih melihat Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar duduk di pendapa dengan gelisah. "Ah," berkata Kiai Gringsing dengan serta-merta. "Hampir saja kami berangkat. Kiwas kita sudah terlambat beberapa lama. Sudah barang tentu zaman sudah berbalik jika seseorang seperti kiwas kita masih harus terlambat." Kiwas kita menambatkan kudanya. Sambil tersenyum ia berjalan menuju ke tangga pendapa, sementara Ki Argapati dan beberapa orang bebahunya berdiri menyongsongnya. Demikian juga Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar. Setelah mereka duduk di pendapa, dan Ki Argapati sempat menanyakan keselamatan keluarga kiwas kita, maka rasa-rasanya kiwas kita tidak sabar lagi untuk menceritakan kepergian anaknya, meskipun ia masih belum mengatakan apapun juga tentang rontalnya. "Jadi Angger Rudita pergi? Atas kehendak sendiri, atau hilang seperti yang pernah terjadi?" bertanya Ki Argapati. "Atas kehendak sendiri, Ki Gede," berkata kiwas kita. "Ia minta diri kepada ibunya, dan tidak dapat ditahan lagi." Ki Argapati, Kiai Gringsing, dan Ki Sumangkar mengangguk-anggukan kepalanya. Mereka sudah melihat arah perkembangan jiwa Rudita pada saat terakhir. Agaknya Rudita yang kemudian menyadari akan dirinya sebagai seorang laki-laki telah memilih jalannya sendiri. Dalam pada itu, hampir di luar sadarnya Ki Argapati berkata, "Angger Rudita telah berubah. Tetapi apakah jalan yang ditempuhnya tidak terlampau berbahaya baginya?" "Aku kira sangat berbahaya," sahut Ki Sumangkar. Kiwas kita mengangguk-angguk. Katanya, "Ya. Jalan yang dipilihnya ternyata jalan yang berbahaya. Tetapi ibunya sama sekali tidak berdaya untuk mencegahnya. Dengan menangis ibunya minta agar ia menunggu kedatanganku. Kemudian terserah kepadaku, apakah aku mengizinkan atau tidak." Tetapi Rudita tidak mau mendengarnya. Dengan demikian, maka rasa-rasanya ibunya telah kehilangan anaknya. Rudita adalah seorang anak laki-laki yang lebih dekat dengan ibunya daripada ayahnya. Tetapi tiba-tiba ibunya merasa seolah-olah anak itu telah memberontak terhadapnya dan pergi meninggalkannya. Apakah kiwas kita tidak dapat mengetahui, kira-kira atau menurut isyarat, kemanakah perginya Angger Rudita itu? Bertanya Kiai Gringsing. "Aku dapat menduga arah kepergiannya, Kiai," jawab kiwas kita. "Tetapi tentu tidak pasti, karena Rudita sendiri selalu bergerak. Berbeda dengan saat ia berada di tangan Panembahan Agung. Anak itu seolah-olah berhenti pada suatu titik tertentu sehingga arahnya tidak begitu sulit aku ketemukan." Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Tetapi di wajahnya tergurat kecemasan tentang keselamatan anak yang masih terlampau hijau itu. "Kiwas kita," berkata Kiai Gringsing.
Angger Rudita seolah-olah baru terbangun dari sebuah mimpi buruk. Tiba-tiba saja ia sudah melangkah menempuh perjalanan yang berbahaya tanpa bekal apapun. Kiwas kita menarik nafas dalam-dalam. Kemudian serba sedikit dikatakannya tentang rontalnya. Rudita agaknya telah mengutip beberapa bagian dari rontal itu. Meskipun aku tidak tahu pasti, pada bagian-bagian yang mana, tetapi setidak-tidaknya ia telah memilih beberapa bagian yang menyangkut ilmu ketahanan tubuh. Dan Angger Rudita berusaha untuk menguasai ilmu itu tanpa tuntunan seorang guru, atau petunjuk dari siapapun juga. Itulah yang mencemaskan. Mungkin ia dapat menguasai ilmunya, tetapi kegunaannya. Aku cemas, bahwa Rudita akan menjadi kambuh pada sifat-sifat pemanjaannya. Dengan bekal ilmu yang separuh masak itu, ia dapat memanjakan dirinya dan memaksa orang lain untuk memanjakannya pula. Kiai Gringsing termenung sejenak. Ia melihat keseluruhan dari peristiwa yang terjadi beruntun. Sebelum Suandaru sempat duduk bersanding, maka persoalan yang terjadi di sekitarnya telah berkembang demikian cepat, dan yang mencemaskan adalah perkembangan yang memburuk. Hilangnya pusaka-pusaka yang penting dari Mataram, kemudian hilangnya Rudita. Betapapun juga, ia tidak akan dapat seolah-olah tidak mendengar dan tidak melihat persoalan-persoalan itu. Bersambung ke bab 178. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.